Road to Glory, 8 tim sudah memastikan tiket menuju perempat final. Jalan menuju trofi emas semakin dekat, semakin keras, semakin terjal, namun juga membutuhkan drama yang akan menarik untuk ditunggu nantinya. Welcome to Inside World Cup Qatar 2022, Football at Very Best. Ya, selamat datang di talk show terbaik yang akan memberikan detail penuh dan juga point of view menarik dari World Cup 2022 di Qatar. Dan bersama gue Panji Suryono, gue juga sekarang nggak akan sendiri, pasti akan temani sama dua pandit senior yang kayaknya udah cukup lama kenal juga ya. Pandit lama tapi rasa baru, pandit baru tapi rasa lama ya. Ada Mas Sabto Haryo, apa kabar Mas? Baik, Gi. Ada juga Bang Fuad. Harusnya lo yang berdua yang nanya gue ya, karena kan anak baru di sini ya. Halo, apa kabar? Saya anak baru sini, jangan Kok Sanskrit udah gede ya? Iya, Sanskrit kayaknya masih kurang. Sanskrit udah gede. Senyum. Ternyata hari ini ulang tahun Panji loh. Oh iya, Aduh. Desember tanggal 7. Selamat ulang tahun. Kok udah tahu sih, Panjang Mas? umur, murah rezeki Makasih ya. Tetap kerja. Kita tapi ngomongin bagaimana dari Qatar 2022 kemarin menunjukkan drama-drama yang sangat menarik. Kita rekap dulu dari fase 16 besar. Menurut kalian mana drama yang paling mengejutkan? Walaupun mungkin kalau dari overall memang kelihatannya Maroko, tapi menurut kalian ada lagi nggak yang mengejutkan dari partai 16 besar ini? Ya Maroko sih yang paling mengejutkan Ya. ya. Walaupun ya memang gue Lo kan fans Spanyol, Mas? fans Ya. Spanyol. Gue bacain langsung ya. Dan harus legowo. Ya, gowo. Tapi memang ketika ketemu Maroko, orang mengatakan bahwa kayaknya gampang nih lawan Maroko. Tapi gue udah ragu dan gue nggak pernah menjagokan Spanyol bakal juara di turnamen ini karena memang beberapa lubang-lubangnya cukup banyak ya, walaupun dari permainan bagus. Dan kalau kita lihat lawan Maroko, baru kebobolan 1 gol, defense mereka luar biasa, dan gue emang melihat Spanyol bakal susah nih lawan Maroko, dan kebukti ketika penalti mereka kalah. Tapi kalau dilihat secara overall memang jatuhnya kejutan juga ya, karena memang Spanyol orang mengira bisa menaklukkan Maroko dengan permainan apik mereka ya di fase grup. Tapi ya ini ya sepak bola ya kayak gini ya, banyak kejutan, ternyata di 16 besar tetap ada kejutan. Bang Fu ngelihat cahaya Asia nggak punya ekspektasi tinggi, Jepang gitu, Korea, kecewa. Sebenarnya di episode sebelumnya kan gue punya harapan Korsel bisa menunjukkan Brazil ya, Mas, gue bilang. Tapi ternyata justru kebalikannya yang terjadi, justru Jepang malahan yang nyulitin Kroasia. Tapi ya sekali lagi di episode sebelumnya juga gue sama Mas Aryo sepakat bahwa Kroasia tim yang lebih matang, tidak buru-buru ngalirin bola, bahkan keberanian pelatih yang ngeganti Modric itu menurut gua luar biasa. Semua, Modric, Kovacic dia ganti. Iya. Kramaric, Tapi maksud gua kan Modric itu kan dinamonya Kroasia tuh, yang megang bola Kroasia itu dia, tapi dia berani ganti gitu. Dan akhirnya kejadian Jepang eliminate. Tapi ya itu tadi di episode sebelumnya juga udah gue sampaikan bahwa Mas Sabto pro dengan Spanyolnya, tapi gue bilang Maroko akan beri kejutan. Kenapa? Karena tren Spanyol menurun, itu gue bilang kemarin. Menang besar, seri, kemudian kalah gitu. Dan akhirnya terbukti, mau 800 passing pun yang mereka bikin, yang dibutuhkan di sepak bola itu adalah gol. Ya, bukan banyak passing yang lu bikin gitu. Dan Maroko dengan semangat yang luar biasa, Spartan dan segala macam selesai gitu. Dan mungkin penendang penalti grogi kali ngadepin vokalis YouTube. Bukan dong, itu Bono gitu Bang. Mungkin penalti kan si Spanyol emang apa kan? Penalti 2018 mereka kalah penalti, 2020 Euro juga mereka kalah penalti. Dan ini lagi-lagi kalah penalti dari 4 percobaan cuma sekali menang kan waktu itu di Euro. Artinya memang apek mereka kalau adu penalti, dan kejadian tanpa beban kelihatan banget Maroko begitu santai dalam menendang. Pemain Spanyol walaupun secara statistik penendangnya itu emang yang jago penalti. Sarabia memang dikhususkan untuk masuk sebagai penalti. Begitu juga dengan Soler. Soler nggak pernah gagal penalti di Valencia. Itu kan suatu bukti juga bahwa sebetulnya pemainnya sudah disiapin untuk penalti. Tapi ya lagi-lagi gue pernah wawancara sama Pirlo, gue tanya, kelas usia senior banget nih, wartawan senior ya. Gue kan nanya, lu gimana sih lu bisa jago nendang penalti Italia, khususnya lu gitu. Dia bilang, lo nggak akan pernah bisa melatih penalti, lo mau 1000 kali latihan penalti, tapi begitu bola lo taruh di titik, itu udah tekanannya beda. Udah cerita lain. Tekanannya beda. Lo nggak bisa dengar apa-apa, penonton pasti rame gitu. Kalau mental lo nggak ada, ya nggak ada gitu. Nah, itu yang nggak dipunya Spanyol. Ya, itu kan sama kayak artikel yang menyebutkan bahwa Enrique memberikan latihan 1000 penalti ya, artinya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena tekanannya beda. Gawang bisa kelihatan lebih kecil pada saat di pertandingan gitu loh. Lu pernah gagal penalti nggak, Ji? Belum pernah. Karena lu nggak pernah nendang kan? Pernah 2 kali. Zaman kuliah pernah 2 kali, kan gue kapten Bang. Jadi gue punya mentalitas itu, walaupun nendangnya nggak bagus-bagus amat. Tapi faktor mental emang ngaruh banget sih kalau penalti. Tapi ini artinya adalah sebuah pukulan telak buat para
bocil-bocil penggemar sepak bola indah alias tiki taka yang taunya sepak bola itu cuma yang indah, kalau nggak indah nggak layak ada di sepak bola. Nggak terlihat ini Spanyol ternyata cuma bisa passing-passing 1000 passing, ternyata nggak bisa menang lawan Maroko yang underdog. Bahkan Maroko dapat shot on target pertama loh dibandingin Spanyol kemarin. Iya. Apalagi di perpanjangan waktu ya, Iya, lebih betul. banyak membahayakan Maroko gitu. Betul. Kan. Apa staminanya? Betul. Lebih- Itu seharusnya lebih kalau kuat. Maroko nggak ganti Sinesri mungkin akan beda cerita ya, karena itu nomor 21 Iya. yang striker Iya, penggantinya berapa kali dalam jelek banget itu. dia udah ngegas atau ngerem, Iya. ngapain? Ya Atau sekelas sama syutingan Morata. yang kaki kirinya. Iya. Iya. Ya sekelas sama Morata lah, kualitasnya gitu-gitu aja. Tapi itu tadi mungkin Spanyol juga lagi krisis striker, Mas. Dia nggak Iya. bisa main pakai false nine kayak dulu lagi ya, gitu loh. Dia Sangat masuk ke turnamen ini emang dia nggak punya privilege untuk milih striker yang banyak. Iya. Satu-satunya yang terbaik ya memang Morata. Tapi Morata lo tahu emang kualitasnya ya segitu gitu. Ya. udah nggak bisa di-up lagi. Udah nggak bisa di-up lagi. Tapi kalau kita bicara sebelum-sebelumnya kan mereka punya Aspas, punya Borja Iglesias yang secara kualitas Iya. di liga selalu mencetak 2 digit gol. Iya. Tapi Enrique nggak cukup berani untuk memanggil mereka. Justru dia memilih Ansu Fati, pemain-pemain seperti itu. Tapi anehnya juga, kok nggak dimainin juga? Udah lo Iya. pilih, tapi nggak lo mainin di laga-laga penting. Jadi emang beberapa pilihan pemain Enrique agak sedikit gua sayangkan sih, Terutama nggak milih De Gea ya. Enggak juga sih. Ya. Kalau De Gea Pemain United loh yang gendong timnas. Itu Banyak banget loh ini. iya makanya tapi dia kan De Gea udah dikasih kesempatan berapa turnamen ya, Iya tetap aja sih. berapa kali bikin blunder juga. Terus orang bilang kenapa dia nggak manggil Thiago? Thiago Thiago kan nggak selalu bisa berikan impact juga. Maksudnya Apalagi semenjak pindah ke Liverpool. Liverpool pas Iya. juara juga nggak ada Thiago kok. Betul, pas betul. pas di Liga Champion. nggak Pas terlalu kemarin besar. ada Thiago di final kalah juga sama Madrid. Iya. Maksudnya nggak melulu ketika lo punya pemain yang di liga bagus dalam ngasih tusukan-tusukan dari tengah, tapi ketika tampil di timnas belum tentu juga. Ya mungkin itu alasan Enrique nggak manggil Aspas segala macam dong. Iya makanya, Iya kan? makanya dia lebih yakin sebetulnya sama Ansu Fati yang dipanggil terakhir. Dia antara Borja atau Fati itu yang sempat rame karena Borja Iya. kan mimpin klasemen juga dari pemain lokalnya. Iya. Tapi dia milih Ansu Fati. Cuman ketika dia udah milih dia, tapi kalau nggak mainin dia itu kan juga pertanyaan juga. Dimainin kemarin babak Iya. kedua ya. Terakhir. Tapi mainnya. problemnya menurut gua kemarin blundernya ngapain nih masukin Nico Williams yang menurut gua ini Tapi pemain Nico bagus kemarin loh. enggak lah Mas. Enggak, Mas. Maksudnya Pas dia enggak, Mas. main, cuman pas dia giring-giring tapi nggak ada Berapa kali ada lepas modal, bolanya ngerti. kalau gue bilang. dia terlalu nyisir ke kanan. Iya. Udah gitu kontrolnya agak jelek gitu. Cuman yang berani masuk ke dalam itu Iya. cuma dia Tapi kemarin. kalau let's di say kemarin pertandingan. si Sarabia dimasukin lebih awal mungkin Iya, menurut gua lebih iya, tajam bisa. karena dia lebih decisive dalam kotak penalti kan. Sama gue lebih milih Morata sebagai starter dibandingkan Asensio, Asensio. nah ini juga Asensio sih. juga mati kan di babak pertama sama sekali. Kalau Morata gue bilang touch-nya sama keberanian untuk nembak. Kemarin kan Spanyol nggak ada yang berani nembak dari luar Iya, cuma iya, Olmo doang kan. Olmo Iya. ya, Olmo. Cuman Olmo. Ya karena kan Olmo. Gavi Pedri emang nggak punya kemampuan jarang-jarang syuting, lah. jarang Busquets jauh nggak juga punya. mungkin sekali dalam 30 Pedri pertandingan bahkan kan. terlalu deep kan, bahkan di belakang Busquets beberapa Iya, kali, iya. berapa kali Dan main. itu kesalahannya udah tau lini Maroko tuh sangat rapat, bagus gitu ya di bawah komando si Saiz. Mereka nggak berani nyoba syutingan dari luar Amrabat kan. juga Bang ya kemarin. Ya, Amrabat Luar luar biasa. biasa. Dan Iya, ironis iya. menurut gua sih, kalahnya sama penaltinya Hakimi yang lahir di Spanyol kan ya. Madrid pula. Iya kan lahirnya di Madrid lagi ya. Dibuang sama Madrid ya. Dibuang Madrid, lahir di sana kan Spanyol Iya. kan dia. Game plan sih, game Ya. plan-nya si Maroko jauh lebih matang. Hmm. Mereka tahu apa yang mereka hadapi, mereka siap dengan apa yang mereka hadapi. Udah, gue main gini, hampir di lapangan sepertiga terakhir kan mereka main, Ya. sama sekali nggak gerak, sama sekali nggak ada kesempatan Spanyol untuk menusuk. Ya. Ya kemenangan dari game plan Maroko sih. Karena mereka tahu mungkin juga ya kemampuan Spanyol cuma sebatas di ngalirin bola doang. Iya. Lu nggak akan Ada bisa berani. sampai ke kotak penalti gua. Tapi sebelum kita lanjut ke rekap sedikit pertandingan 16 besar lainnya, Enrique akan lanjut apa dipecat nih menurut lo? Kalau dia sih bilangnya dia mau tetap lanjut. Nah, Tapi gue kalau ngelihat tergantung nih, kan beberapa pasti harus ada pergantian nih. Iya. Kayak Busquets pasti udah diganti. Iya. Dan Terus udah kayak mutusin pensiun di kan. belakang Alba udah pasti diganti. Udah nggak mungkin main. Koke udah nggak mungkin main. Ada beberapa pilar Sama. penting di timnas. Kalau dia bisa nyari penggantinya dengan tepat dan langsung bisa bagus lagi. Ini kan Maret udah mulai lagi nih kualifikasi Piala Dunia. Iya. Kalau di situ dia bisa perform ya gue rasa akan lanjut. Lu terus setuju sih. Bang kalau Enrique lanjut? Menurut gua Enrique sih setuju lanjut, tapi yang jadi permasalahan Spanyol sekarang adalah bisa nggak mereka menemukan bakat-bakat terbaik lagi sehingga era-nya bisa balik kayak dulu. Ya, Itu PR terbesar Spanyol saat terutama ini. di Mas. lini depan ya. Terutama di striker itu yang mereka nggak punya. Dan lubang penting sepeninggal Busquets yang masih diakui bahwa masih punya peran penting di Spanyol, nah ini yang nggak ada lagi. Ya, paling Kalau lu- Rodri sih didorong. Ya Rodri, nah, Rodri cuma sudah- Rodri udah terbiasa main di belakang nih sekarang. Iya. Spanyol Dan ya. kemampuan ngalirin bola juga nggak sebagus Busquets Hmm. gitu loh. Dan mungkin kesalahan juga paling nggak pakai Rodrigo ya, karena Rodrigo juga cukup bagus kan di Leeds kan. Artinya punya striker yang emang decisive di kotak penalti.
Ya dia kan juga sempat dipanggil juga berapa kesempatan gitu. Cuma nggak ya perform. itu nggak perform juga. Kalau di timnas kan sebetulnya dulu Paco Alcacer juga mereka punya bagus. Tapi ketika lo dicoba di pertandingan tuh nggak optimal juga. Jadi memang susah untuk nyari. Atau mungkin striker-striker yang ada di Spanyol sekarang tidak cocok bermain di skemanya Enrique, Mas. Oh, iya bisa. Iya sih, dia lebih Iya, butuh benar juga. striker yang mobile. Karena kan yang secara pergerakannya track cepat. record yang ada sekarang di Spanyol bukan striker jelek. Iya. Cuma kenapa dia tidak mau coba? Karena mungkin ya he's not fit into my system. Iya. Nah, itu yang nggak punya. Pemain-pemainnya Iya, nggak itu yang dia nggak punya. Kita mungkin balik lagi tadi kalau kita sudah singgung bagaimana Jepang dan juga Kroasia. Kalau menurut kalian Jepang sebenarnya layak nggak sih untuk lebih selangkah lebih maju daripada Kroasia? Mungkin kalau dari pengalaman iya, tapi dari permainan kemarin Jepang bukan lebih bagus ya daripada Kroasia. Iya, dibanding Korsel, Jepang kalau Iya menurut kan? gue ya. Iya. Dan waktu itu gue kalau bilang siapa yang lebih akan mengejutkan kalau menang Korsel Jepang, gue lebih melihat Jepang yang lebih berpeluang untuk bisa mencuri kemenangan lawan Betul. Kroasia dibandingkan Korsel lawan Brasil. Karena gue dari awal memang dari permainan nggak terlalu impress sama Korsel. Korea, biasa aja gitu. Cuman kalau Jepang cukup impress dengan gimana lo bisa manfaatin pemain lo, gimana lo bisa mengubah sistem ketika something nggak jalan. Itu kan udah Ya, ada deadlock sih, pelatihnya tuh cepat switch. berapa kali diubah. Tapi kemarin yang orang bertanya-tanya kenapa nggak mainin Ritsu Doan dari awal, Ya. kenapa nggak mainin Asano Akhirnya dari dipasang. awal. Tapi begitu dipasang dari awal malah dia nggak bisa Ya, apa-apa. si Gitu Doan kan. ya. Iya, Ritsu Doannya. Jadi kalau ngelihat game plan dari dia lebih ke reaktif sih. Iya. Bukan lo punya skema yang bagus. Jepang selalu buruk dalam ngebangun serangan. Sementara ketika lo harus memenangi pertandingan, lo kan harus juga untuk bisa mengendalikan serangan kan. Nggak melulu lo harus counter, nggak melulu lo dapet tim yang akan lo counter gitu. Ketika lo kemarin ketemu Kroasia kan, lo nggak punya kesempatan untuk counter. Ketika lawan Costa Rica, lo harus menginisiasi serangan, tapi lo kalah. Jadi Jepang dari sisi kualitas, mungkin pemainnya secara kualitas individu sudah mulai naik, tapi kolektivitas melawan beberapa skema yang berbeda masih menjadi PR. Masih gagap mereka. Mereka tidak. Ya itu tadi kata Mas Sabto, lawan Kroasia lu dikasih bola nih buat nyerang lu nggak bisa, lu nggak tahu mau ngapain gitu. Lawan Kroasia, itu yang dilakukan Kroasia sebenarnya. Gua delay bola, lu nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Mati udah punya, apalagi dengan ada Modric. Oke, kita maju sekarang, move on ke 8 besar di mana ada tim-tim yang sudah akan bertemu dan juga kayaknya bakal ada early final. Kita mungkin dari Belanda Argentina dulu ya. Ini Belanda yang bisa dibilang salah satu negara favorit, tapi dari kualitas sebenarnya nggak terlalu difavoritkan karena kualitasnya jauh dibanding Belanda-Belanda yang dulu. Kita ngomongin dari Belanda secara keseluruhan dulu. Bagaimana Belanda sekarang sampai ke sini menghadapi Argentina? Secara trennya mereka gimana, Mas? Karena gua nggak melihat Belanda ada dalam level yang kita ngeliat kayak Perancis, Inggris, bahkan Brazil gitu. Lu ngeliat Belanda gimana? Coba sebentar ulang, levelnya kayak siapa? Perancis, Brazil, udah itu aja. Inggris bang, dalam hati gue juga Inggris. Ada ya? Ada Inggris. Inggris bagus mainnya kemarin. Lu melihat Belanda apakah ada di level yang sama dengan tim-tim yang tampil menawan di fase 16 besar kemarin? Sebenarnya gue di fase grup juga nggak terlalu impress juga sama Belanda gitu. Maksudnya dengan hype yang orang bangun, orang mengatakan, bahkan Van Gaal bilang tim gue kali ini terbaik, lebih baik dibandingin tim gue sebelumnya. 2014. Ya. Kok gue nggak melihat itu ya? 2014 kan ya memang masih punya Van Persie dia. Punya Van Persie, punya Dirk, punya Robben. Pemain-pemain yang pengubah ya bisa ngubah hasil pertandingan lah. Itu masih dimiliki, dan pemain-pemain seperti ini yang selalu membuktikan bahwa mereka tuh bisa mengubah something ketika deadlock. Itu pemain-pemain yang hanya kaya kualitas, kaya pengalaman. Kalau sekarang lu mau ngubah hasil pakai Bergwijn, mana bisa ya Mas ya? Berat. Di Spurs aja nggak dipakai kan? Tapi secara kolektif, terutama di pertandingan terakhir, ya cukup impress gue akhirnya, maksudnya ngelihat ini bisa juga tim ini. Timnya Bang Fu kan nggak bisa ngalahin kan Amerika kan, ternyata Belanda bisa. Enggak. Tapi walaupun nggak bisa, belum terkalahkan. Oh iya, benar. Produktivitas paling tinggi loh. Masih ada pembelaan. Jangan disenggol loh sini. Gitu. Tapi saling melengkapi pemainnya sih. Pemainnya tuh secara kualitas individu, secara di klub mungkin nggak terlalu menonjol gitu. Cuman ya Van Gaal itu bagusnya ya. Dia bisa manfaatin semua kualitas yang lo punya. Walaupun secara di atas kertas lo nggak bagus, tapi ketika lo main sama dia, lo bisa manfaatin. Lo Dumfries bisa jadi bagus banget. Gakpo bagus banget juga, pemain-pemain yang Blin juga oke. Ya, Blin bagus. Ini ya kayak 2014 kan, pada saat di kanan kiri fullbacknya dia punya dan Blin under dia juga tuh 2014 gitu. Klaassen bisa bagus lagi, Depay bisa bagus lagi. Ya memang yang 2014 kan Depay baru muncul waktu itu, tapi sekarang jadi pemain yang lebih matang buat mereka. Secara kualitas overall tim ya oke lah, Belanda tuh lu ngeliat nggak terlalu bagus, nggak terlalu buruk, tapi cukup
untuk bisa memanfaatkan peluang untuk bisa mencetak gol. Walaupun itu ya yang nggak dipunya Amerika kemarin. iya, Dan mereka walaupun sering berani main pragmatis aja gitu kan. Maksudnya lo nggak harus Main megang bola cantik. banyak, lo nggak harus main cantik, lo defense ya nggak masalah gitu. ya, walaupun ini bisa dibilang the real test nih gitu karena kan di fase grup belum ketemu lawan-lawan yang Iya. sepantar gitu, bahkan untuk sekarang lawannya adalah tim yang pernah menjadi juara dunia juga. Belanda pun belum pernah. Lo melihat ini akan menjadi seperti apa Bang? Lawan Argentina yang kita lihat juga secara kolektivitas dari Copa America kemarin bisa bilang satu tim yang kolektivitasnya paling bagus dibandingkan era-eranya Ya, Messi, sebelumnya, Aguero yang masih nama-nama bintang lah. Ya. Sekarang kan yang Higuain, benar-benar stand out paling cuma Messi dan juga Di Maria. Kalau lu Ya. lihatnya akan seperti apa Bang? Argentina sekarang adalah Argentina yang bermain untuk Messi kalau gue bilang. Ini kayak Iya, kita iya. dulu bilang kan, tim ini sangat solid, sangat Menyatu. sangat kolektif gitu ya. Karena kalau yang gue lihat pemain-pemain yang ada di Argentina sekarang bermain untuk Messi untuk mewujudkan impiannya. Yoi. Supaya kan yang dia nggak punya kan cuma trofi Piala Dunia. Betul. So kami akan lakukan apapun supaya Messi bisa dapat itu gitu. Jadi berjuang untuk dia kalau gue bilang gitu. Dan sekarang Messi akan ketemu lawan yang sepadan ya. Dan juga Messi maupun Alvarez yang kata juga bagus banget ataupun Lautaro yang nanti dipasang akan ketemu Virgil van Dijk. Seperti apa lo melihatnya berdua pertemuan ketemu nih back yang sepantar sama striker yang sepantar? Ya. Di Premier League ketemu juga gitu kan. Ketemu juga. Sulit sih, partai yang gue rasa dua-duanya akan tidak mudah menjalaninya. Cuman kalau gue ngelihat progres, gue ngelihat dari awal kan gue bilang Argentina makin kesini makin naik. Betul. Dan gue udah ngelihat lagi tim yang bisa memenangi Copa America. America itu. Gue bilang tim yang 36 kali berturut-turut tidak mengalami kekalahan. Ini timnya Scaloni memang. Di pertandingan pertama memang ada blip. Mereka seolah-olah gagu mau ngapain ketika mereka ketinggalan. Cuman pertandingan kedua, pertandingan ketiga kelihatan progresnya. Peran Messi sudah semakin jelas. Pilihan pemainnya kan sempat bingung tuh. Papu Gomez ditaruh di mana? Paredes apakah gue mainin apa enggak? Di depan Lautaro Martinez gue kasih kesempatan pertama. Tapi fullback juga masih bingung ya, Tagliafico. Iya, terus ternyata mereka bagus. Si Nahuel Molina yang di situ bukan Tagliafico yang di kanan justru. Terus di depannya Paredes sama si Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez sekarang. justru bagus menjadi starter sama Rodrigo de Paul. Di depan Angel Di Maria ternyata Papu Gomez ketika main di tengah jelek, ternyata di depan lebih bagus. Dan lu punya Julian Alvarez yang tadinya cuma cadangannya Lautaro Martinez. Jadi dia udah mulai ngebentuk lagi nih timnya kan. Di awal begitu kalah masih bingung. Pertandingan kedua dia coba komposisinya, pertandingan ketiga akhirnya dia dapat seperti apa tim gue yang solid yang selama ini gue punya dengan gaya main yang gue pengen. Jadi gue ngelihat Argentina progresnya untuk mewujudkan tadi buat bilang mereka ingin juara untuk Messi itu mulai kelihatan tuh di sini. Jadi gue kalau melihat secara overall package-nya, gue melihat Argentina sih yang lebih punya kans ya. Kalau lo lihat Bang, weakness dari masing-masing tim, Belanda kan so far juga sering out of position ya dari 2 wingback ya, tapi so far dengan 3 center back ini cukup kokoh. Sementara Argentina fullback ini masih belum meyakinkan ketika mereka di dan dia masih suka rotasi. Iya, dan kemarin apa si Lisandro pun sempat masuk juga dan menyelamatkan juga lawan Australia kan. Lo lihatnya weakness mana yang paling kelihatan dari kedua tim? Kiper kalau di Argentina. Kiper. Walaupun si Emiliano Martinez bukannya bagus kan so far bagus, di Copa cukup oke dia. Iya, gua nggak tahu ya. Ada beberapa kali dia bikin kecerobohan juga kan. Jadi kalau gue lihat justru di Argentina center back sama kiper yang akan jadi titik lemah dia nantinya dibanding Belanda. Karena Belanda penyerangnya lebih mematikan. Ini yang belum didapat Argentina selama ini kan. Dia belum dapat striker lawan yang lebih tajam gitu ya. Plus 2 fullback Argentina itu bisa dieksploit karena Van Hal ini sangat tahu 2 kemampuan fullbacknya dia. Melawan USA yang gue lihat adalah kejelian dia memanfaatkan sisi kiri dari Amerika. Dumfries digas habis-habisan. 2 gol jadi dari skema yang sama. Betul. Dari kanan cutback, kanan dia cutback. Bahkan babak pertama itu gue catat sekali lagi di menit 26 ada sekali lagi peluang Dumfries begitu. Cuma udah keburu tutup sama gelandangnya sama Tyler Adams kalau gue nggak salah itu bola ke tengah gitu. Jadi yang gue lihat nanti adalah Van Gaal kembali akan mengeksploitasi 2 fullback dari Argentina. Ini jadi bakal jadi pembuktian Louis van Gaal nggak? Karena kan di 2014 dia ada di 3 besar ya, nggak salah. Di peringkat 3. Artinya sekarang apakah could be better atau ini akan justru lebih susah buat dia dengan skuad yang semenjana lah ibaratnya dari sisi kedalaman skuadnya? Iya, ya PD-nya mungkin lagi lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. Cuman quality wise malah nggak setinggi 2014 menurut gue ya, karena pemain-pemain penting dan berpengalaman itu yang lack yang ada di Belanda. Cuman ya lagi-lagi Van Gaal selalu bisa manfaatin komposisi dia. Dia jeli membaca kesulitan atau masalah yang ada di lini belakang lawan. Dia ini tapi nggak jeli ya Bang ya?
Oh di MU gitu-gitu MU doang. bingung main 3 back. Bisa jatuh juga di MU kan. Gagap dia main Gagap ya. Iya sebenarnya Tidak pada mudah. saat dia lawan Senegal itulah Van Hal di MU. Muter. Atau mungkin dia jagonya gitu. pelatih jarak pendek doang, turnamen sekarang udah nggak jago Kan kalau dia kan kompetisi waktu jangka itu panjang ya. bener-bener mau ngaplikasi apa yang dia buat di Belanda. Brasil, waktu Ya, di Brasil, ya. langsung dibawa ke situ, United. langsung dia mau coba 3 back. Kan tim yang nggak pernah main dengan 3 Gagap. back, susah Gagap. koordinasi, terutama di belakangnya ya. Betul. Belakang. Lu nggak boleh kemana-mana, lu nggak boleh itu kan yang susah. Siapa yang jadi orang terakhir, Passing siapa yang doang akan main jadi ya kan? fullback gitu loh. Itu yang menjadi masalah Van Hal ketika mau langsung apply itu di Manchester United. Tapi di sini kan beda, pemain-pemainnya tahu apa yang Van Hal Ajax mau. kadang kan main begitu, Iya, 3 back Beberapa gitu loh. pemain main dengan komposisi 3 back udah cukup sering gitu. Jadi ya nanti kalau mereka berjalan mulus ya mungkin Belanda bisa aman gitu ya. Cuman kalau mereka deadlock, nah ini yang jadi masalah buat Belanda menurut gua. Kalau gue sih lebih nunggu pertemuan Van Hal dengan Di Maria nih nanti. Waduh, iya benar ya. Iya dong. Dibuang kan era itu kan. Iya, itu yang seru justru kan. Tapi gue nggak ngerti sih, zaman Van Hal tuh banyak main-main yang gagal kan. Falcao, let's say. Depay bahkan yang dia 2014 sama dia bagus, beliin aja pun juga nggak bagus di era dia waktu dia Beliin sempat bagus awal-awal. Iya di awal-awal, tapi Depay sih gue kecewa banget kan nomor 7 di 2014 juga jago, bahkan dari PSV top scorer juga kan waktu itu ada divisi, ternyata cuma begitu doang, lewat doang. Tapi tadi kalau Bang Sabto, Mas Sabto menjagokan Argentina, lo menjagokan siapa Bang? Belanda gue. Belanda loh? Waduh, bahaya nih. Belanda. Skornya berapa kalau menurut kalian? Mungkin kejadian 98 ini. Oh, yang di semifinal ya? Enggak, per-8. Perempat final, kan? 3-2. Itu yang Bergkamp golin kan? Bergkamp golin bagus. Berapa loh berarti kira-kira? 3-2 lah. 3-2. Iya. Mas Sabto? Gue tipis lah. Tipis untuk Argentina. 3-2 kan juga tipis. Satu Satu gol. gol. Ya, bisa 1-0 doang, bisa 2-1. Oh, nggak akan banyak gol kayak Bang Boy, 5 gol ya. Tapi ke Argentina. Oke, geser dari Belanda Argentina kita ke early final yang satu lagi. Waduh, ini juga berat nih buat gua ya. Gue bilang ini lebih early final sih. Setuju gua, karena kalau secara tadi Belanda nggak terlalu lah. Secara quality wise-nya dua-duanya sepadan dan juga yang satu semut digajahkan, yang satu emang mantan juara bertahan. Gini aja, kalau lu berdua bilang early final, gimana kalau abis Inggris menang kita kasih piala aja, biar selesai. Oh iya. Ya, kan lu bilang early final, untuk apa lu lanjutin? Piala Bang Yos kali ya Bang. Tapi kalau ngomongin ini, Inggris sama Prancis sebelum kita ngebahas dari secara overall-nya, ini ada satu nama pemain yang lagi begitu hangat diperbincangkan, bahkan katanya layak dikasih harga 150 juta pounds, 200 juta pounds. Jude Bellingham kemarin juga main sangat luar biasa di 16 besar. Seperti apa kualitas dari Jude Bellingham matang sebelum waktunya? Pemain yang sebelum Piala Dunia gue selalu look up, ingin gue tonton. Lu kan, hey Jude, don't make it bad. Jangan lo kayak Lingard, janganlah lo kayak pemain Inggris lain yang cuman meletup di awal tiba-tiba hilang karena ngurusin di luar lapangan. Lo kayak Rooney paling enggak lah. Nyebut pemain-pemain yang gue pengen nonton karena gue yakin dia akan bersinar di Piala Dunia ini. Salah satu dan nomor 1 yang gue sebut Jude Bellingham. Ya. Karena memang progres pemain ini di Liga juga udah luar biasa. Habis itu di pertandingan pertama dia langsung buktiin ya tadi bandrol 150 juta itu sangat layak ditaruh buat Jude Bellingham. Karena gue rasa Inggris belum pernah punya ya pemain sekomplit ini. Pemain apalagi di usianya yang masih segitu gitu. Begitu matang, begitu tenang, lu harus jemput bola dari bawah, ayo lu harus Gaza, Mas. Gaza. Ya, Gaza masih karakter sebenarnya apa sih? Maksudnya karakter dia itu sebenarnya apa? Hewan apakah dia? Maksudnya jenis box apa? To box sih kalau gue bilang. Karena kan kalau kayak komplit kan sebenarnya eranya Steven Gerrard, Lampard itu sebenarnya gelandang komplit kan sebenarnya. Cuma kemampuan bertahan mereka kurang. Iya, kalau Gerrard in some cases mungkin bisa lebih bagus tapi partai ke partai gitu ya. Tapi kalau ini secara konsisten bisa nunjukin itu di timnas gitu. Lampard mungkin dari sisi depan manfaatin second ball, masuk bola datang dia nyamber itu bagus gitu. Jude Bellingham mungkin nggak ke arah situ gitu. Cuman apa yang bisa dipraktekin Jude ketika ngambil bola dari belakang, bawa ke depan, tektok 1-2 sama siapapun. Kayak gol ketiga Inggris kemarin lah. Sama si Hendo lah, sama pemain di depannya, sama Foden dia juga bisa. Dia bisa ngejel sama semua pemain, tapi practically dia sendiri yang menjalankan itu. Nah itu kan gue nggak pernah lihat Inggris punya pemain yang betul-betul kayak gitu dan selengkap dia. Masing-masing mungkin punya kelebihan. Si Gerrard mungkin dari mentality lebih oke gitu. Si Lampard mungkin dari sisi gol lebih oke gitu. Cuman dalam satu paket itu ya si yang paling mendekati Hargreaves, sorry. Hargreaves. Yes. Walaupun Hargreaves mungkin kalau dibilang kualitas dulu nomor
nomor Iya, bersekian dia- ya di iya. gelandang Inggris ya. Cuma lempar maksudnya Gerrard, Lampard. itu yang dibutuhkan Inggris saat itu kan, box Oke. to box, Oh, iya, bisa iya. menetralisir, bisa meninggalkan lubang-lubang yang ditinggali kayak Lampard atau Gerrard. Tapi gitu loh. sebenarnya kalau di let's say bandrol gitu, era Bellingham ada di eranya Gerrard sama Lampard, lo akan menghargai dia lebih mahal pada Gerrard sama 200 Lampard? juta Bang? MU bayar gue bilang. Serius? Iya, 200 juta MU bayar Dibanding aja. Gerrard sama Lampard? Iyalah, Kenapa itu bang? Gue masih belum kebutuhan, ngerti. kebutuhan, Oh, needs. ya, karena, oh, Kebutuhan, iya. itu yang dibutuhin United saat ini. Makanya bayar Kalau- Anthony 100 yes, juta ya. 200 juta gue bilang. 200 juta. Gitu. Iya, iya. Tapi kalau tadi Mas Sabto bilang Piala Dunia ini dia kepengen lihat Jude, gue dari 2021 Euro kemarin Mas. Itu kan dia udah dibawa sama Southgate. Ya cadangan tapi ya. Itu dibawa Southgate, Cuman gue main sangat beberapa berharap kali dia. bahkan ada satu ada teman kita yang punya ini juga prediksi, gue bilang main budaya akan bersinar itu dia. Oke. Cuma ternyata di 2021 dia tidak dikasih kesempatan main banyak, cuma Iya, main sekali dan benar-benar pengganti dikit beberapa menit terakhir. Hmm. Justru di situ bijaknya Southgate kalau menurut gua. Oke. Ini Iya, anak tapi ditahan. belum sematang itu. Oh iya, di makanya 2021. Southgate tahu kalau ini anak gua gas dari sekarang takut bisa kena ngerusak. mental, Iya, kena mental bisa kayak- kalau bisa kena mental kayak Sancho. betul kayak Sancho. Maksudnya ya udah nggak apa-apa gua peram dulu, biarkan dia matang dan akhirnya benar meledak saat ini. Walaupun sempat flop pada saat lawan Amerika. Iya, Tapi benar. pada saat Southgate merubah komposisinya menjadi 3 gelandang, Ya, di mana 3-3. akhirnya dia lebih punya kebebasan untuk naik turun. Sama Hendo masuk. Hendo Hendo masuk nemenin buat Declan ya jadi pembagian tugasnya sebenarnya 3 gelandang Inggrisnya jelas. Hmm, Declan Rice ngelindungin 4 back-nya betul. yang memberi passing ke depan nantinya, sementara Hendo dengan bola-bola panjang yang kita Ya. tahu cukup bagus gitu ya. Mungkin bisa ngambil bola dari situ, sementara Jude ya itu tadi lu bisa ngerusak konsentrasi lawan. Diberikan Gitu. kebebasan lebih Kebebasan banyak ya. lebih banyak. Karena dan- ada Hendo yang menjadi penyambung antara iya, Declan dan juga itu dia. dia kan. makanya gue bilang 3 gelandang Inggris sangat melengkapi. Makanya gue Ya. bilang udah lah ini udah tim juara lah. Ini kan ada 3 tim yang dikabarkan mengincar dia. Bukan sebenarnya banyak ya, City pun mengincar. Ya. Cuman kemarin ada Real Madrid yang juga katanya deket. Kalau kita lihat ada video viral yang fans Bellingham, Ya. you go to Real Madrid, you get Ballon d'Or. Terus ada juga Hendo di sana yang kayaknya nempelin dia terus katanya menjadi Dan dia agent fans buat Liverpool. Iya, makanya lu Walaupun dia lahir di City kan, kemungkinannya lebih besar kemana nih? Real Madrid, Liverpool atau kemana? Tim lain? MU lah. Ya, itu sih harapan gue juga sih. Tapi MU mau nggak bang dia ke MU masalahnya? Tapi kalau MU lebih penting nyari pemain depan sih. enggak lah Tapi MU. belum ada juga loh kan? Belum gelandang ada seperti juga. ini belum ada Pemain juga. depan siapa? Kan Nggak ada juga. ada Martial Nggak ada juga. sama Rashford. Jalan kaki. Martial sama Rashford gitu. Bang, Jadi, Rashford aja di timnas M- jadi iya. cadangan bang. MU lebih urgent untuk mencari striker. Iya. Iya Sementara Liverpool butuh pemain tengah. Itu kan Regenerasi dia yang, bisa iya, bilang udah. mereka kan emang nggak punya pemain di tengah yang bisa memecah kebuntuan yang kayak yang seperti Jude Bellingham ini. Kan masih ada Thiago. Ya, Thiago kan Jangan lah. Thiago kebanyakan ngasih Enggak, jempol. karena kepentingan fans Liverpool kan. Jangan kayak gitu lah. Iya, Mas. kita tahu lah Mas Sabto kemana kan. tapi gitu. Thiago kan angin-anginan, sering Iya. mengalami Cedera cedera juga. juga. Itu jadi Prone lu ya. nggak bisa mengharapkan dia selama satu musim penuh Betul. dia akan tampil optimal. Lu butuh pengganti. Harvey Elliott masih ada. Curtis Jones. Mungkin tahun depan baru mereka matang. Tapi kan lu udah dapat pemain yang matang gitu. Fabinho untuk bisa gantiin Fabinho, untuk bisa ya bertandem sama Hendo ternyata dia bagus. Itu udah dream match kalau dia ke Liverpool. Itu dream Mas Sabto bukan Dream dream match. match. Tapi kayaknya Tapi kalau kelas menurut dia- gua sih better dia paling nggak 1-2 musim lagi di Dortmund. Oke, untuk biar Kalau menunjukkan di Iya. kalau di konsisten, MU dia masih matang. apa? Hah? Kalau di MU dia di tengah. Dia Sama Casemiro dong. Casemiro dong. Casemiro. Dia bisa main 3 gelandang. Casemiro, Bruno Fernandes lu tarik jadi nomor 8. Nah, Rashford lu taruh striker. Di kiri ada siapa Ji? apa Sancho atau Sancho. Ah. Kanan lu taruh Anthony. Anthony. Selesai udah. Iya. Udah menarik tapi Dream kayaknya team itu atau striker Martial. Fred mau lu kemanain? Fred mau dijual ke Al Nassr juga sepaket sama CR7. Fred di kiloan juga gak laku mas. Tapi ini kalau gue sih prefer sekalian dia loncat step up ke Real Madrid sih karena ini benar-benar kalau kelas Jarang pemain Inggris yang sukses. Itu Justru akan itu, menjadi Bang, karena- dengan usia yang sangat muda lagi. Main nemen atas, doang. justru. Betul. Ya, Michael Owen Tapi juga cuma kalau- numpang lewat doang kan. Kalau dipegang Jangan cuma McManaman dong. Beckham lu sebut dong. Oh, iya. Terlalu Beckham kan Liverpool masih- sentris. Beckham kan masih udah tua kan bang. Ya, Udah- no. udah matang, Bahkan udah matang. Beckham sempat di grounded sama Fabio Capello loh Oh, iya, saat iya, itu. iya. Akhirnya gitu loh. dijadiin gelandang Iya. sentral kan. kalau yang megang masih Ancelotti cukup Bagus wise, nih. pilihannya cukup wise. Karena secara karakter sama Ya, nih. ya, Ancelotti ya. kan modelnya kayak Jude. Iya iya. Dan dia bisa maksimalin pemain, dia Ya. bisa jagain mental pemain. Itu kan hebatnya Ancelotti. Yes. Jadi kalau dia kesana, Walaupun dia nggak kayak taktik ya. enggak, yang penting kayak trofi. Yang penting kan kayak trofi. Pembicaraan ini nggak akan pernah kelar ya antara kayak taktik ataupun miskin taktik ini kayak nggak akan pernah kelar karena parameternya Sama trofi just said it to the bar gitu loh. lakukannya trofi atau permainan cantik tuh nggak akan pernah kelar tuh masing-masing punya paradigmanya masing-masing. Kita akan geser ke dari tim Prancis, ada seorang Kylian Mbappe yang begitu fenomenal dan beberapa tahun terakhir menghiasi dunia headline dengan pemberitaannya bukan hanya di lapangan tapi di luar lapangan karena dibilang ini adalah bos kecil di klubnya. Mbappe first everybody, bahkan katanya kemarin-kemarin sempat ada yang bilang publik Prancis sempat kesel sama dia dengan attitude-nya, Ya. dengan dia yang kelihatan kok ini anak masih bau kencur udah kayak
udah big kayak boss jadi gitu. iya bosnya atau jadi GOAT aja. Lu ngeliat Mbappe tapi di atas lapangan sekarang bisa menunjukkan performanya. Apakah dia getting better and better atau menurut lo dia masih jauh dari potensi yang bisa dia raih lagi? Dia emang terlalu cepat matang sih menurut gue ya. Maksudnya ketika dia muncul muda di Monaco itu kan udah bagus banget ya. Udah bagus banget. Sementara ketika PSG membangun tim, mereka kan mencari bintang-bintang ya. Bintang-bintang terbaik yang ada di muka bumi ini. Ketika narik si Neymar, tapi Mbappe udah kadung menjadi bintang yang punya Prancis gitu. Mau nggak mau kan mereka harus sharing spot ini udah. Harus protect aset nasional mereka. Betul. Jadi porsinya jadi sama nih antara Neymar dan juga si Mbappe. Masuk lagi Messi. Dan dia kan tetap menjadi pemain yang dicintai lah di Prancis karena memang dia orang lokal. Makanya kenapa dia merasa equal sama pemain-pemain bintang ini. Dan dari kontribusi kan dia juga bisa di atas mereka juga. Selalu bisa mencetak gol cukup konsisten di setiap musimnya, selalu bisa menebar ancaman selalu di gawang lawan. Ya terlepas dari apa yang dia tuntut di PSG, yang orang bilang dia udah menjadi semacam owner juga ya dalam tanda kutip, dia bisa mengatur, dia bisa ngebuang Sheikh Mbappe berarti namanya. Dia bisa ngebuang direktur tekniknya, dia bisa ngebuang pelatih. Iya benar. Pochettino geser. Itu kan ngeliatin dia punya power gitu. Cuman kan balik lagi, lu ngaco di luar, tapi lu di dalam performa lu di lapangan sebanding dengan yang orang harapkan, orang akan lupa dengan itu. Tapi di PSG di kasus Mbappe ini adalah menurut gua ya, dia tidak mendapatkan pelatih yang tepat. Oke. Sehingga tidak bisa menjaga attitude-nya. Kalau mungkin dia dapat dulu sekelas Wenger, Ferguson gitu ya, gua rasa akan beda, Mas. Dia tidak akan semena-mena kayak sekarang coach ya menurut gua ya, gitu. Iya. Jadi di Prancis karena tidak ada pelatih yang punya postur cukup bagus untuk menghandle pemain besar, selesai. Lu datangin coach siapa sih pemain besar yang di handle sama coach? Ada. Siapa? Sekarang juga Eric Lamela kan nggak mungkin. Walaupun Tuchel sebenarnya punya kapasitas itu ya, maksudnya dari sisi ego Tuchel kan biasanya secara gengsi nggak mau kalah sama pelatih. Ya tapi kan orang akan ngelihat lagi siapa sih lu, gitu. Lu pernah kasih apa sih buat tim ini? Kan akan begitu Ji. Sementara dia ngerasa udah jadi warga lokal, ya maksudnya dia memang warga lokal sana, terus atribut gua lengkap, tim butuh gua, ya sama kayak Ronaldo ngeluarin statement yang siapa sih Rangnick? Ya mungkin secara tidak langsung kan dia akan begitu ke pelatih-pelatih yang ada gitu. Balik ke kualitas di Prancis semakin matang sih. Pemain ini semakin matang ya. Maksudnya lu nggak melulu harus lari. Dulu kan dia lari. Lo lempar bola daerah lo macam anjing dikasih frisbee, Mas. Iya. Gocek kanan gocek kiri gol gitu. Tapi sekarang tuh dia terlibat dalam permainan umpan-umpan pendek, ngasih asis. Ketika one on one lu nggak nafsu lagi dalam nendang, placing. Lebih apa ya? Lebih tenang sih dia ya, lebih tenang, lebih matang, lebih komplit sebagai seorang striker yang bisa nyokong tim. Kan ini bisa dibilang dulu mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir Mbappe dengan attitude-nya dan segala macamnya termasuk belum menjuarai trofi Liga Champions ya. Dia belum ada di level GOAT untuk Ronaldo ataupun Messi. Tapi dengan sekarang ada di Piala Dunia, kemudian dia sekarang top scorer Piala Dunia. Kalau dia jadi top scorer Piala Dunia, apakah Ballon d'Or jadi milik dia menurut kalian? Udah layak dia dapat jadi pemenang Ballon d'Or? Karena kayaknya pesaingnya sekarang nggak banyak kan? Iya, kalau Ballon d'Or tahun ini gua rasa dari Piala Dunia ya. Dia kan pasti kalau ada edisi Piala Dunia. Dan gue rasa kalau Prancis juara, bahkan Mbappe terdepan dia nggak usah jadi juara pun. Prancis juara, gue cukup yakin karena dia paling outstanding juga di Prancis kan. Giroud juga dong, Mas, kasihan Giroud. Nggak pernah diperhitungkan Giroud, kasihan loh. Tapi di klubnya kan dia. Oh iya, kenapa klubnya? Serie A, klub aki-aki. Tapi bisa juara juga ya. Bisa juga kan kemarin juara Milan. Iya, tapi kan biasanya kalau komparasi klub adalah komparasi di Liga Champions. Iya, benar. Liga Champions lu balik-balik lagi kalau nggak Munchen. Kalau nggak Real Madrid, Barcelona ya. Real Madrid lah. Barcelona udah turun kemarin. Oh iya. Tapi kan biasanya parameternya Ballon d'Or masih negara-negara itu kan. Kalau Madrid lagi si Munchen, kalau nggak si City mungkin ya bisa step up lagi gamenya untuk bisa jadi juara. Nah itu mungkin akan rame tuh. Misalnya City juara, prioritasnya kan pasti di Haaland, di Piala Dunia si Mbappe. Tapi lu melihat Haaland ada di level sama Mbappe tinggian mana bang? Sama. Berarti kalau melihat sekarang kontribusi mereka terhadap tim sama. Tapi dengan sekarang ada edisi Piala Dunia, lo melihat Mbappe ada lebih di atas untuk menjadi Ballon d'Or. Karena mungkin Haaland lahir di negara yang salah aja. Iya. Mungkin dia startnya Mbappe di sini gitu ya. Tapi Haaland tuh udah bisa ke sini gitu. Walaupun masih tinggian Mbappe dikit, tapi dengan dia masuk ke City,
ke katrol jauh. Levelnya otomatis naik. Tapi kalau City nggak juara Liga Champions, turun lagi levelnya. Percuma ada Haaland nggak juara Liga Champions kan? Berarti lo melihat Mbappe tahun ini akan jadi Ballon d'Or, Bang? Atau lo melihat ya itu tadi gue sepakat sama Masario sekali nih, bahwa kalau Prancis bisa juara atau at least sampai final menurut gue ya, peluang dia untuk meraih Ballon d'Or akan lebih gede. Tapi let's say, kita berandai-andai, kalau nggak juara, siapa pesaing terkuatnya? Karena kan di tim-tim lain kayaknya nggak ada yang benar-benar outstanding. Benar ya. Kan di Inggris pun juga kayaknya secara kolektif benar ada yang benar-benar outstanding. Misalnya Inggris juara, bisa jadi Jude. Kalau Inggris juara ya. Masa sih Jude Bellingham udah langsung jadi Ballon d'Or? Kalau gue sih enggak lah. Jude masih terlalu muda sama pembuktian dia terhadap klub ya. Kalau bicara Piala Dunia ya, Piala Dunia kan one off. Dan tapi nggak, kalau maksud gue kalau digabungin sama di klubnya gitu, dengan ada Piala Dunia ini, siapa yang menjadi pesaing terkuat dari Mbappe? Waktu itu si Cannavaro pernah menjadi juara, kan murni karena di Piala Dunianya. Sama dia ini jago main curang di Liga Italia kan, Calciopoli? Enggak, itu timnya bukan dia. Iya, jadi kalau Piala Dunia atau Euro itu pasti mutlak ke pemain yang juara dari tim itu gitu. Matthias Sammer 96 juga di klub biasa aja ya. Iya, pokoknya timnas tuh nggak benar yang paling outstanding. Kalau menurut gua di tim Inggris yang paling outstanding kan Jude Bellingham. Kalau misalnya lo di tim kayak Spanyol, di tim kayak Jerman, kalau lo ngelihat pemainnya banyak yang kualitasnya hampir sama gitu kan. Makanya kenapa dari Spanyol tuh Xavi sama Iniesta nggak bisa menang, ya karena lu sama gitu, lo milih Xavi sama Iniesta, lo milih David Silva bagus, lo milih Torres bagus, lo milih Puyol bagus, lo milih Casillas bagus, lo nggak fair untuk mengambil salah satu dari mereka. Tapi kalau ngambil case dari 4 laga yang udah berjalan kan, even tadi Bang Fu bilang Bellingham waktu lawan Amerika juga buntu-buntu juga gitu. Mbappe kan hampir nggak pernah buntu kecuali Tunisia yang memang dia jadi bench dulu kan. Maksudnya kan kalau juara ya. Kalau juara. Kalau Inggris juara gue lebih ke Kane, Mas. Nah kan, itu juga ada profil yang Kane bagus itu juga, justru profilnya dia sekarang tidak melulu jadi goal getter, justru bermain untuk tim. Dia udah bikin 3 assist kan? Iya. Nah, 3 assist. Sementara Jude 1 gol, 1 assist ya. Jadi kalau lu cerita influential karena mungkin dia terlihat lebih di posisi gelandang. Ya, tapi di lini depan leadernya masih ada Kane di situ. Jadi kalau misalnya Inggris juara, gue masih lebih menjauhkan Kane sebenarnya daripada Jude. Karena dia masih belum terlalu matang. Ya, antara dua itulah. Ya. Menarik bagaimana perdebatan siapa pemain terbaik masuk Ballon d'Or, mengingat ada pemain-pemain muda yang sekarang udah outstanding. Tapi kita ngeliat dari komposisi kedua pelatih, ini ada pelatih tahun 90-an yang masih aktif jadi pemain juga, bahkan yang satu pernah menjadi juara dunia, ada Deschamps melawan Southgate. Kalau secara pengalaman oke lah Deschamps pernah juara, tapi Southgate sudah membuktikan dia punya progres yang cukup baik. Lo melihat dari Bang Fu, Southgate dia awal-awal banyak orang yang sedikit skeptis sama dia, gaya mainnya pragmatis, gaya mainnya nggak menghibur. Tapi sekarang lo melihat seperti apa Bang progresnya? Satu yang perlu dicatat adalah untuk menjadi juara di turnamen besar, lo nggak perlu pelatih yang jago taktik atau main sepak bola indah. Oke, nggak perlu sepak lu bola butuh indah, pelatih yang pragmatis. Deschamps di 2018 juga begitu. Betul. Iya kan? Betul. Nggak perlu main indah segala macam. Lu mundur jauh, Carlos Bilardo 86. Aragones juga. Dia nggak butuh pemain main indah segala macam. Nah, enggak dong. Aragones dulu dong 2008. Oh iya, Euro. Iya, Euro. Maksud gua di turnamen besar lebih butuh pelatih yang pragmatis. Southgate sendiri walaupun disepelein sama orang, tapi yang gue lihat sekarang adalah ini adalah orang yang bisa menyatukan tim Inggris. Kalau lihat tim Inggris sekarang bukan adalah tim Inggris yang penuh dengan pemain high profile. Siapa sih yang high profile sekarang di Inggris? Udah nggak ada. Zaman dulu lu bisa read Gerrard, Lampard, Beckham, Scholes, Rashford gitu ya. Ya Rashford juga levelnya nggak kayak mereka kalau gue bilang gaji doang yang gede. Gitu. Jadi justru di tengah kalau gue bilang pemain-pemain semenjana ini Southgate lebih bisa berkreasi. Dan selain dia bisa menyatukan tim ini dan tidak ada lagi gesekan antara pemain United atau Liverpool ya kayak yang dulu terjadi gitu kan. Dan dia kayak taktik sebenarnya. Jadi kalau mau bilang kayak taktik, ini orang kayak taktik. Dia bisa main pakai 3-4-3 kayak di 2018. Dia bisa main pakai 4-2-3-1. Sekarang setelah kegagalan lawan Amerika Serikat, dia main pakai 4-3-3. Jadi itu kan sebuah apa ya? Sebuah kekayaan lu akan taktikal, lawan yang mau lo hadapi, lu sesuaikan dengan itu gitu. Nah, itu reaktif gitu dia tahu gitu. Adaptif dia siapa lawannya, gua akan pakai apa gitu. Jadi kalau ada sementara orang kan mungkin sudah terdoktrin dengan sepak bola indah, mau ngelihat main cantik segala macam. Nah, di turnamen nggak perlu lo begitu. Italia 82 juga nggak perlu main cantik. Catenaccio akhirnya juara gitu loh. Belum lahir, belum nonton. Iya, dari sekian daftar panjang yang cantik ya Spanyol 2010, iya 2014 itu yang menghibur. Brazil 90 kurang cantik apa main sama 86. Juara enggak.
Ya Gitu. Belanda era Johan Cruyff kurang cantik apa? Nggak Kurang juara cantik juga. apa tuh Total Football 9498 gitu loh. 7478. Bahkan sekarang ujung dia pragmatis football Belanda kan, Pragmatis bukan gitu. total football. Justru itu yang Iya. bisa mengantar dia jauh. Tapi Iya. Deschamps ini kan banyak yang bilang udah masuk masa titik jenuh gitu dengan permainan pragmatisnya di Piala Dunia kemarin, UEFA Nations League, Euro, dia udah menjadi tren yang grafiknya menurun. Tapi sekarang dengan di Piala Dunia ini banyak yang bilang loh kok bisa naik lagi nih dengan komposisi sekarang. Menurut lo apa yang berubah dari Deschamps dengan Prancis sekarang, Mas? Materi juga bikin dia berubah ya. Maksudnya lu mencoba aplikasikan yang sama dengan materi yang berbeda kan agak susah. Tapi dia bisa gitu. Siapa pengganti Conte ternyata dia bisa dapat di Tchouaméni. Siapa pengganti Pogba ternyata dia bisa dapat di Rabiot gitu kan. Orang awalnya skeptis semua gitu kan. Lu nggak ada Kante, nggak ada Pogba, kelar. Nggak juga, ternyata kebukti. Dan mereka tampil cukup konsisten. Di Piala Dunia kali ini tim yang menurut gua permainannya stabil, permainannya cukup selalu bagus, kecuali di pertandingan terakhir di mana dia memang ngalah ya. Berarti tidak selalu bagus dong. Karena dia Ada loophole-nya dia. Cuman 2 pemain inti yang Iya, dipasangkan. 3. Betul. 3, Varane. Cuman Varane sama si Tchouaméni udah. Sama Tchouaméni. Oh iya, Tchouaméni ya. Depannya ganti semua. Kiper ganti, Iya. semua ganti. Bahkan ada yang posisinya aneh-aneh kan, Iya, sama justru Vinga ya. seperti dia lepas. Tapi walaupun dia lepas, dia masukin 3 pemain intinya habis itu, Ya. berubah lagi permainannya bisa balik lagi. Jadi dia bisa ngontrol banget nih tim gue akan bermain seperti apa dengan pemain-pemain gue yang gue pilih. Dan kelengkapan materi yang menurut gue itu. Cuman yang menjadi lubang adalah ketika deadlock. Nah, karena cadangannya jelek ya dibanding Inggris ya. Iya, begitu gua ngelihat si Giroud harus diganti nih. Siapa yang mau Mbappe. ganti sebagai Nah, striker gitu? Thuram. Nggak ada. Pas gua Nggak lihat di ada. cadangan, Nggak ada. Siapa Thuram. ya? Nggak ada. Thuram. Nah, Thuram. itu yang masih menjadi PR besar bagi Prancis dan juga Deschamps. Ketika deadlock, lu nggak punya cukup kedalaman dalam sisi pemain depannya Ya, terutama. tapi mungkin berkahnya Pogba nggak main. Tim ini main lebih solid. Bagus. Tidak ya, ada betul. sosok sentral. Tapi juga menurut gue Ya, mungkin tapi kalau Pogba- Benzema ada juga belum tentu sama kayak gini loh. Iya. Karena chemistry yang ada dengan Giroud, Mbappe dan Beda. juga Dembele beda waktu Beda. ada Benzema di Euro kemarin kan. Walaupun Pogba di Prancis, Pogba yang beda dengan di klub loh. Ya. Dia Iya, bisa tampil lebih legowo dibandingkan ketika dimain di klub kan kelihatan lebih egois ya. Tapi di klub dia bisa agak tone down. Oke, prediksi Bang Fu pasti Inggris. Tapi ini akan alot atau adu penalti, Mbak? Atau sampai extra time adu penalti, Bang? Inggris menang. Inggris menang adu penalti atau menurut lu 90 menit akan 90 kelar? menit selesai. Yakin sekali. Mbappe kan pernah dikantongin sama AWB. Oh iya, Tapi nggak main. oh itu kan nggak ada dong, Pak. Adanya Kyle Tapi Walker kalau di gue sana. lihat kayaknya tim Inggris saat ini emang lebih tenang, terus lebih pede aja. Apa deh? Lebih pede aja. Lo- Lu lihat gimana reaksi Pickford setiap main. Oh, Gua iya, bagus. Kalau sampai Mentalitasnya. menit ke 60 Hmm. Inggris Oh. si Prancis nggak bikin Prancis gol, nggak bisa bikin Kalah gol, Prancis. Gua ngalahnya ke Inggris. Karena faktor kedalamannya ya, Iya, iya. lebih bagus lebih bagus Inggris ya. Lebih bagus Inggris. Inggris pergantiannya, rotasinya tuh bisa lebih membuat mereka tampil lebih stabil dibandingkan Yang menarik Prancis. nanti dia mainin Rashford atau Saka duluan. Itu kalau gue lihat. Saka Tapi lah. gue juga prefer Saka. Kemarin dia istirahatin Saka, dia mainin Rashford selalu bikin gol. Iya, Kemudian dia Tapi switch di lagi 16 kan. besarnya 16 Saka ya kan maksud gua dia switch selalu di situ tuh. Sementara kiri udah mutlak tapi punya kunci Foden. Foden sih kunci sih Iya, kemarin. Foden. Oke, kita geser ke pertandingan lainnya, ada Maroko lawan Portugal, dan kita melihat Portugal kemarin dengan permainan katanya Fernando Santos pragmatis dan juga mainannya membosankan, semua pemain yang main di Portugal jadi jelek. Tapi kemarin bisa big win. Apakah nggak ada Ronaldo jadi pelepas kungkungan mereka selama ini untuk bisa main bagus? Iya. 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 Serius, Lebih Bang? cair mainnya Portugal Lu jadi kemarin. haters Ronaldo sekarang ya? Enggak. Enggak. Enggak, gua Enggak. objektif Ini gua objektif. jawaban fans MU pasti. Gua objektif, lu gua objektif. kayaknya bermain Karena- di tengah-tengah nih, dua kaki nih, gimana? Karena gini, pokoknya gua selalu membawa Ronaldo dengan apa yang dia lakukan dari sebenarnya pemicunya dari yang dia awal musim ikut pramusim segala macam Iya, bla bla bla, dan iya. gongnya adalah wawancaranya dengan Piers Morgan. For me, he's done, finish, Oke. udah selesai. Ya, lu selesai udah gitu. Dan Selesai terbukti di MU kan. sepak bola menurut gua. Iya, iya, iya. Sepak bola. Gua rasa nggak akan ada klub Eropa lagi yang berani gambling untuk ngambil dia. Betul. Ya, di timnas, lu lihat kemarin gimana Portugal bermain dini hari tadi. Beda banget. Sangat cair, Hmm. sangat cair. Terus kayaknya bola kalau dia main tuh kayak bola mesti ke gua. Harus ke Udah dia. kayak lu yang bayarin lapangan. Bruno, Bernardo kayak Iya, iya, Kayak lu yang bayarin lapangan. anak sultan. Iya, bola mesti ke gua gitu. Tapi lu lihat kemarin gitu. Kan Kalau nggak enggak anak yang punya bolanya. anak yang punya bola kan gua ambil bolanya pulang selesai gitu. Iya, Jadi iya. problem terbesar tim yang dibilang Ronaldo sekarang adalah dia sendiri. Oke. Dan Portugal kemarin sangat cair, di luar memang lawannya Swiss mainnya jelek ya menurut Iya. gua ya. Iya, Tapi iya. Jauh. Di luar Swiss yang biasanya ya, jadi Iya, emang iya. jadi tim kuda Iya, hitam ya. Iya, iya. Cuma Sommer juga jelek. yang gua takutkan sekarang adalah
si Gonzalo Ramos ini akankah menjadi jilid kedua dari Renato Sanchez. Wah, bagus di turnamen doang. Yes. Begitu dibeli tim besar hilang. Selesai. Tapi kan di timnya masih bagus di Portugal. Oh iya, cukup top bagus scorer. Ya. Renato Sanchez juga bagus di tim kan saat itu. Yes, iya. Ya, Gitu. dia top scorer. Liga Portugal 9 gol. Tapi minimal 5 assist. buat Portugal dan Fernando Santos ini menjadi Ada opsi. perwakilan dari new generation karena selama Iya. ini kan Ronaldo ketika nggak ada waktu dia habis juara Eropa sempat vakum kan, sempat di Andre Silva dicoba pemain lain, nggak ada yang worth Nggak untuk jadi ketemu, nomor 9 kan. ketemu ya. Apakah ini akan menjadi jawaban buat Fernando Santos untuk kedepannya minimal gua ada striker yang bisa diandalkan nih? Prolific striker ya. Iya. Ya umur baru 21. Hmm. Masih panjang lah perjalanan dia. Cuman on the big stage dia langsung bisa buktiin bahwa lo ada peluang, gue coba tembak, gol. Ya, itu Iya. kan yang lo layak lo miliki gitu. Sementara Ronaldo lo dapat peluang, nggak melulu dia sekarang nyoba nembak. Speed Iya. aja lu kadang kalah, Iya, syutingan lu kadang- suka kemana-mana Decision gitu. makingnya udah aneh Iya, ya, iya. decision Aneh makingnya banget. salah mulu ya. Ya salah Kadang-kadang makanya lo kenapa harus- dia wawancara sama Piers Morgan tuh udah Iya, salah di Harus situ. nahan bola, lo harus nendang kapan. Kadang-kadang si Ronaldo udah lost di sisi Ya. di situ. Jadi memang ada dia, paling nggak lo orang debatnya hilang kan. Apa lo harus start Leao, apa lo harus start Andre Silva, Andre Silva. apa Ronaldo. Tapi ternyata ada nih si Gonzalo Ramos ternyata oke. Ya. Dan timnya lo works, antar lininya bagus dan cukup menggigit. Itu kan yang kita nggak lihat dari Portugal gitu. Ya tapi mungkin gua rasa kemarin dia bisa bikin hat-trick di luar permainannya belum kebaca sama back-back lawan Betul, juga. Mas. iya betul Itu juga. yang gua takut juga jangan sampai ini orang jadi one hit wonder juga Betul. gitu loh. Karena Bukan- sering banget turnamen melahirkan Ya, pemain seperti one hit itu wonder kan. gitu iya. loh. Jadi mungkin termasuk laki buat dia untuk bisa bikin hat-trick. Hat-trick pertama yang dibikin seorang pemain di 16 besar setelah Iya. 90 kalau gua nggak salah ya. Beginner's Iya luck kan? ini. Ya, nah itu Udah dia kan, maksud bisa gua bikin gitu, flag itu ya. maksud gua Ini gitu. baru Iya, baru satu dan Iya. setelah 90 kayaknya baru ini ada hat-trick di 16 besar gitu menurut gua. Oke, itu dari Portugal kita geser ke calon lawannya ada Maroko, ada only non UEFA and CONMEBOL team yang orang banyak yang bilang kemarin sebelah mata juga kayaknya menangan Spanyol gitu. Taunya Sebelah kanan gue yakin banget. oh iya, dia kan mendukung Spanyol. Tapi ternyata jatuh nyungsep ini Maroko. Gua banyak yang bilang kemarin di fase grup lawannya belum terlalu banyak yang bagus. Kemudian dia baru kebobolan 1 karena itu faktor lawannya belum terlalu banyak yang bagus. Ketemu Spanyol bakal lawan ujian tes sesungguhnya. Tapi so far pertahanan sangat kuat gitu, solid, nggak Baru bisa. kebobolan 1. Iya, baru kebobolan 1 lawan Spanyol pun nggak kepancing untuk keluar dari areanya. Apa sih kunci dari Maroko bisa ada di sini gitu? Ya solidnya itu Ji, solid, pede, Dan juga punya teror mematikan waktu counter ya. Kecepatan-kecepatan itu yang bahaya ya. Ziyech luar biasa, Kecepatannya Hakimi oke. di kanan. Akhirnya keluar kan Ziyech balik lagi. Iya. Orang sempat bilang ini dia bisa bersinar nggak di Piala Dunia ini setelah sama Chelsea Nggak. dikungkung Ya. berapa bulan terakhir. Hmm. Taunya nih jadi ajang pembuktian beberapa pemain kan. Ya. Salah satunya Ziyech gitu. Untuk sisi ofensif emang lu masih sulit lah nyari Ya. pemain yang kayak dia gitu. Untuk speednya bagus, untuk bisa Cut in, untuk pindahin bisa bola. pindahin bola Betul. dengan begitu cepat, dengan begitu akurat. Itu kan nggak banyak yang Hmm. bisa kita lihat. Ziyech adalah salah satunya. Itu sebuah privilege Maroko punya pemain ini dari sisi ofensif. Cuman yang gue paling impress dari Maroko adalah defense setup mereka. Ya. Ya, Begitu gila begitu rapi, Roman Saez gila mainnya. size bagus Saez. banget, Aguer. bagus banget. Aguero Aguer ya. bagus, Dia Aguer. diganti masih Comel masih lumayan Iya, juga tuh. iya. Semuanya willing to die lah di atas Iya, lapangan ya. betul. Maksudnya bola-bola atas Dan Bono sih gila. selalu bisa menangi duel. Bola-bola bawah bisa juga mereka menangi duel. Umpan yang akan ditembak dipotong dulu, jangan Betul. sampai masuk ke kotak. crossing itu Crossing. datang. Itu kan awal mula dari sebuah defense itu kan seperti itu. Iya. Jangan Jangan kasih sampai dia lawan ngelepasin bola. lepasin bola. Nah itu dengan begitu rapi bisa dilakuin oleh Maroko. Tim manapun ngelawan Maroko gue rasa akan Capek kesulitan. duluan itu. Terutama ketika lo nggak punya pemain yang berani untuk melakukan tusukan-tusukan. Sukan, betul. Ya ini akan menjadi harapan dari fans tim underdog ya, atau berharap ada kejutan lagi di Qatar 2022 ini. Tapi menurut kalian akankah Maroko bisa melanjutkan kejutan itu atau udah berhenti sampai di sini nih? Semua keberuntungan, semua harapan yang diinginkan tim underdog Bisa mungkin seperti Turki. bisa seperti Turki sampai ke Semifinal. semifinal Semifinal. dong. Oke. Berarti lawan Portugal menang dong dia. Bisa jadi karena lu udah bisa ngalahin Spanyol aja, PD lu akan nambah dong. Ya. Salah satu tim terbaik di Eropa Hmm. gitu ya. Apalagi kalau Walaupun nanti Jepang ngelakuin juga. ya walaupun Jepang ngelakuin juga ya gitu kan. Tapi dari sisi penampilan kan sangat jauh beda kan gitu. Prediksi Apalagi skor Bang akan seberapa? penalti lagi kayaknya. Tapi akan ada gol atau 0-0 juga? 0-0 lagi. Aduh, alot Kalau gue banget ngeliat ya. Portugal lebih punya kemampuan di atas Spanyol. Ya karena dia punya Dalam- striker sekarang Iya, gitu. dalam nusuk ya. Oke. Dalam nusuk
Ini setelah lo lihat tadi malam atau sebelum lo lihat tadi malam? Udah lo punya statement seperti ini? Siapa? Portugal. Kalau ketemu Spanyol. Kan tadi kalau lo bilang ketemu kalau Maroko. Portugal di atas Spanyol kan? Iya, maksudnya Dalam sisi- berkaca pada Spanyol ketemu Maroko, sama nanti Portugal ketemu Maroko. Iya. Nah, Portugal tuh punya kemampuan untuk menerobos lini pertahanan Oke. lebih bagus dibandingkan Spanyol. Oke. Karena dia punya pemain-pemain yang bisa melakukan pas-pas ke dalam kotak yang bagus yang nggak dilakuin pemain-pemain Spanyol. Oke. Mereka punya Bruno, mereka Bernardo punya Silva, ya. yang punya cutback bagus. Pemain-pemain kayak gitu Joe Felix juga gila bagus. akan lebih sulit bagi Maroko untuk menghandle ketimbang Spanyol yang hanya di sepertiga terakhir oper-operan tapi nggak berani ngasih tusukan. Iya. Portugal lebih punya pemain-pemain seperti itu. Jadi kalau gue ngelihat kejutan Maroko, ya mentok Kelar di mentok perempat tadi final. malam. Mentok tadi malam nggak akan bisa lewat dari Portugal ya? Walaupun udah fantastis ya kemarin bisa sampai perempat final, rekor juga buat mereka. Gue sih berharap lini pertahanannya itu bisa bermain solid lagi sehingga bisa ditangkal tuh gitu-gitu. Supaya Bruno pulang lebih cepat aja, Mas. Kuncinya Maroko bisa melaju adalah kalau Ronaldo mungkin main kali ya. Nah, itu tadi gue bilang kalau Ronaldo dimainkan, gitu, mungkin Nah, makin tipis pulang Portugal. tapi kalau Contoh menang 1-0 Ronaldo yang golin loh. Yaduh. Menit 92 lagi. Tapi kalau ngomongin Portugal pasti ujung-ujungnya Ronaldo pasti pengen dibahas. Itu termasuk dengan headline-nya dari sebelum pertandingan yang dia katanya sama pelatih bermasalah sampai isu transfernya yang diincar sama tim Al Nassr. Ini menurut kalian seberapa besar chance untuk menjadi pemain dengan gaji tertinggi di dunia? 200-an, hampir 200-an 200 juta ya, 200 juta, juta, 3 triliun. Seberapa besar kemungkinan dia menurunkan egonya bermain di kasta terendah? Ronaldo, highest paid footballer dengan baju kuning ini apa nggak mungkin? Baju kuning sebagai tanda lampu hati-hati atau apa nih? Traktor kuning bukan? Traktor kuning. PSDS nih cocoknya. PSDS, ya. Gresik juga bisa ya. Oh, Gresik. Oh ya, Gresik juga bisa ya. Seberapa besar kemungkinan dia menurunkan egonya bermain di liga yang benuanya antah Bentar berantah? lu, 3 triliun. Liga Indonesia itu satu klub cuma dikasih 3,4 M kalau nggak salah subsidi. Aduh. Dikali 20 Sama tim, Liga 18 cuma sekitar 70 M-an, Mas. Oh, Bang Fu Mendingan ini ya? Ronaldo jadi operator liga aja gimana? Bisa bikin banyak liga dia. Iya, Liga 1 sampai Liga 4. iya Aduh. bisa tuh dibiayain dia tuh. Iya, benar juga ya. Iya kan? Iya. Bang Fu ini Dia ya, tahu. manajemen tim ya? Kok tahu? Bang Fu kok tahu sih? Kok tahu subsidinya Ikutan segitu sih? ini ya, Lanjut tim Mas liga tadi ya? Ronaldo, itu dulu aja. Gimana? Ronaldo selalu menjadi headline ya. Yang di highlight bukan dia, bukan timnya timnya, menang, selalu bukan dia. ini, tapi dia cabut duluan. Ya itu kemarin Itu selebrasi. Itu kan yang selalu di highlight. Iya, Sebesar apa orang. Padahal mungkin dia pengen pipis banget itu, Iya, mau iya, jalan benar, duluan benar, gitu. benar. Iya udah Iya, nahan benar, gitu Tapi loh. kan selalu sama Media ini jahat. digiring kayak gitu. Dia minum aja, yang foto ngerubung. Nyanyi lagu kebangsaan, fotografer bukan ngarah ke sana. Iya, Iya. Ronaldo Iya. doang. Iya. Ngarah ke bench. Sama nyari drama-drama itu kan, nyari Iya. ekspresi dia muka kesel, ekspresi Iya. dia nggak ikut selebrasi gitu kan Iya, dicari Iya, sebenarnya. emang sebesar itu Ronaldo gitu, Iya. orang bilang. Dan kalau kepindahan ke Al Nassr, kalau gue sih masih menantikan apa ending dari Piala Dunia. Hasil Portugal dapat di Piala Dunia sih. Kalau Portugal juara, ya gue rasa dia lebih enak untuk pensiun ya. Jadi emang udah finish on Emang high. itu yang mimpinya kan kalau Iya. di Piers Morgan kan. Iya. Tapi mungkin menurut lo? Ya mungkin aja kalau dia masih butuh duit sih. Tapi Enggak, maksud gua Duit sih nggak butuh maksud kayaknya gua dia, Mas. bukan itu. Mungkin dia ada di final atau mungkin dia juara dengan Oh. sekarang lawan-lawannya juga punya pesaing yang sangat kuat. bisa di atasnya kalau ketemu Prancis ya. Nah, sama itu juga kan, Prancis ya. sama Kalau Inggris ketemu ya. Inggris dong. Antara Prancis Inggris. Inggrisnya nggak dihitung. Cuman kan kadang-kadang tim yang lo nggak pengen juara, bisa juara itu bisa juga nih Portugal. Tapi kan kayaknya dalam beberapa tahun terakhir edisi Piala Dunia kayaknya nggak ada tim yang nggak diharapkan menjadi juara. Jadi juara gitu kan Gua sih kayaknya nggak pernah tim-tim ngarep- favorit. gua sih Emang nggak pernah cuma ngarepin 8 tim. Portugal juara gitu. Iya kan? Iya. Tahu-tahu juara dia. Di Piala Eropa, tapi Piala Dunia belum kan? Belum. Kalau Bang Fu mungkin nggak dia bisa dengan ya Kalau lo nggak nurunin mungkin ada ego Inggris sih ya. enggak ya. Kita tahu ego dia itu emang udah segede bumi kali kan. Tapi ya itu tadi gue sepakat sama Oh nggak Sabto. mungkin Al Nassr ya? Hah, iya. Nggak mungkin Al Nassr. Al Nassr sih kayaknya enggak. Enggak. Kalau gue justru ngelihatnya kalau dia mau pindah ya ke Amerika. Oh. Lebih bisa mengakomodir gaya hidup gitu ya. ke timnya Beckham. Kecuali Ya, memang apa ada, aja lah ke ada- timnya Beckham ada boleh misi gitu. khusus dari Al Timur Nassr Tengah. ya, dari Timur Tengah Ya. ya. Oh, Mau jadi menjadikan- duta apa? Iya, mau menjadikan dia apa, nanti bisnis berapa tahun ke depannya apa, ya kayak gitu-gitu Iya, kan iya. yang sering kita nggak tahu kan. Jadi kayak Kayak pemilik negara juga ya. Deal-deal yang Iya. tidak tersebutkan di Kayak media. dulu ujuk-ujuk Safi ke Qatar gitu kan. Iya, iya. Taunya, big plan-nya ternyata ini gitu kan ada. Iya. Ya kita tunggu aja apakah nanti di ujung Piala Dunia dia akan kembali memberikan kejutan dengan menjadi juara Piala Dunia terus juga pensiun atau justru nggak jadi juara dan juga menurunkan egonya bermain di liga yang benuanya antah berantah. Kita geser ke pertandingan terakhir yang juga nggak kalah serunya ada Kroasia lawan Brazil. Ini Brazil bahkan di pertandingan terakhir memainkan seluruh pemainnya termasuk kiper cadangan ketiganya ikutan main. Ini apa maksudnya dia? Apakah kekeluargaan atau emang justru pengen ngejatuhin moral pemain lawannya?
Sefun itu emang tim Brasil ya. Sefun itu. Sefun itu ya. Karena belum ketemu lawan yang gampang, susah kali Mas. Karena kan lawannya masih enteng-enteng semua so far kan? Iya, enteng nggak ya? Enteng semua ya? Enteng lah. Jatuh-jatuh ya. Siapa yang berat coba? Kemarin siapa sih? Swiss ya? Swiss juga enggak jauh Serbia, lah. walaupun sama Serbia lebih dominate pertandingan, lebih banyak peluang, tapi ya itu Brasil sekarang yang ada pragmatisnya juga, bahkan enggak melulu Jogo Bonito. Cice pragmatis ya. Cice pragmatis banget, dia tahu apa kapasiti timnya, gue nggak melulu harus main cantik ya. Balik lagi kayak Belanda juga, dan mereka punya deadly force yang di depan kan. Siapa aja lo mainin, siapa yang dipasang ternyata bisa memberikan impact yang luar biasa. Kalau gue ngeliat dari sisi itu ya si Cice itu kayaknya ingin memberikan apa ya, sama rata lah, semua harus ngerasain. Gua tahu rasanya gimana lu dipanggil tim nggak main, mungkin dia kayak Ronaldo 94. Dia nggak mau kayak gitu, dia mau setiap timnya, apalagi kemarin dia sempat di pertandingan itu ada kesempatan untuk nyoba tim keduanya kan di pertandingan terakhir. Akhirnya dia dikasih kesempatan, kecuali kipernya yang belum dapat kesempatan memang. Makanya kemarin udah unggul jauh, dia ganti. Lo Bang ngeliat bagaimana Brazil sekarang, apakah sudah cukup meyakinkan? Karena kan kemarin di formasi terakhir, formasi nyerang banget nih. Sementara Kroasia sangat sit deep dan juga banyak counter-counter, ini akan menjadi itu akan jadi satu pertandingan yang menarik. Brazil sekarang kalau gue bilang memang under Tite balik ke sepak bola indah. Ya walaupun memang ada pragmatisnya, tapi defense-nya kuat ya. Iya, defense-nya bagus, gelandangnya juga bagus gitu ya. Plus kemauan Neymar untuk nurunin egonya. Enggak lagi jadi sosok sentral. Ya, dia bermain lebih ke belakang gitu di gelandang di formasi 4-3-3. Neymar now or never. Umurnya 30. Berat untuk dia ikut Piala Dunia 4 tahun lagi, ya kan? Jadi memang biasanya udah agak tambun tuh ya kalau main Brazil ya, 4 tahun lagi ya. Jadi memang ini kesempatan terakhir dia untuk membawa Brazil juara, apalagi ini yang dia belum ada kan. Olimpiade dia udah masih ya kalau gue nggak salah. Olimpiade udah, Copa America udah gitu ya. Jadi memang Liga Champions sudah, ya sama kayak Messi sebenarnya. Cuma masalahnya mungkin level Neymar ini sedikit di bawah Messi dan Ronaldo yang lebih digadang-gadang orang. Sebenarnya kan ini orang sama. Yang dia belum dapat cuma trofi Piala Dunia gitu. 2014 lu begitu dekat saat tuan rumah, lu cedera gitu. Makanya kemarin pada saat dia cedera lawan Serbia, langsung diistirahatin kan, dan hasilnya moncer tuh di lawan 16 besar gitu kan. Nah, sementara lu ketemu Kroasia, tim yang berani ngedelay permainan, lebih bisa ngeredam gitu. Menurut gue ini akan menjadi suatu pertarungan menarik antara sepak bola indah dan kalau gue bilang bertahan nantinya. Dan kemarin Neymar perannya kan lebih agak geser ke tengah jadi kayak playmaker di balik. Betul, nomor 10 dia. Apakah ini menjadi peran yang akan dimainkan lebih cocok dengan umur yang makin tua, speednya udah nggak makin cepat. Tapi kan dari sisi itu dia juga sering ngedelay bola, Mas. Ini akan menjadi keuntungan apa kelemahan buat Brasil justru? Ya tadi balik lagi kalau now or never ya emang sekarang ya. Maksudnya 2014 dia kan masih tergolong muda. Betul. Tapi bebannya udah gede banget. Di usia semuda itu gitu. Dia udah jadi kapten juga sempat kan. 22 itu kalau nggak salah. Liputan di Brasil, semua produk iklannya dia. Iyalah. Itu udah betul-betul menjual banget ya. Orang Brasil nomor 1 tahun itu 8 tahun lalu tuh dia komersil. Gitu. Nah sekarang mungkin perannya untuk mencetak gol nggak setinggi dulu, tapi kehadirannya di lapangan buat Brasil penting banget. Karena kayak lo kita bicara Giroud ya. Kita bicara Kane, dengan cetak gol, tapi involvementnya dia, gimana dia bisa menarik back lawan untuk bisa ngejegal dia, kasih kesempatan untuk jadi tendangan bebas, itu kan dia ngebukain ruang amat buat teman-temannya. Itu yang kalau Neymar nggak main, itulah kekurangan yang hilang dari Brasil kemarin itu. Ketika dia main, Brasil semakin lengkap, semuanya bisa tajam, tapi atensi back untuk bisa lebih ngejaga ke dia itu bisa jadi advantage buat pemain-pemain lain yang Brasil. Kalau gue ngeliat ya dia udah mulai nggak lagi mau terobos masuk ke dalam kotak penalti, neko-neko yang nggak jelas karena dia tahu dia akan dijegal. Kalau dijegal dia akan cedera lama. Makanya dia nggak banyak melakukan itu. Menurunkan ego dari sisi atraktivitas yang dia tunjukin di atas lapangan. Udah nggak terlalu banyak sulap-sulap yang dia bikin. Iya. Karena umurnya udah nggak muda lagi kan. Impactnya masih sangat besar. Ya, apakah dia udah bisa dibilang better than Pele? Nggak usah Pele deh, Ronaldo R9. Karena kan banyak yang bilang dia ada di level inilah, level itulah, tapi even dia belum pernah dapat Ballon d'Or juga gitu kan. Piala Dunia juga belum pernah. Itu ya yang nyebutin kayak gitu habis makan apa? Loh, kan lu nyamain level Neymar dengan R9 gitu atau Pele? Kalau kan tapi Ronaldo juga nggak pernah Liga Champions, Mas. Belum pernah Liga Champions.
acuannya adalah jumlah gol, ya dia akan ngelewatin Pele. Udah lewat, udah. jelas. Ya. Pele kan 77. Enggak, Pele suka nipu kadang-kadang jumlah golnya nambah tiba-tiba. Dia nambah sendiri. Suka nipu Kayak Panji kadang-kadang. kayaknya, Ji. Pele Nulis sendiri. Pele 77, dia 76. Ya. Emang dia kurang 1 untuk bisa nyamain dan nambah 1 gol lagi udah ngelewatin. Betul. Kalau Nambah 2 gol dia lewatin Pele. acuannya adalah total gol. Ya. Ya iya, he's better than Pele. He's Total better than goal. Ronaldo. Iya, iya. Tapi dari pencapaian sama Brazil belum ada Iya, apa-apanya. iya, Pele Pencapaian. 3 Piala Dunia. Dari yang- usia sangat Piala muda Dunia, ada iya. juara ya. Tapi di era dimana sepak bola mungkin nggak sekayak Nggak. sekarang. Dulu Nggak juga timnya seketat masih sekarang, sangat ya. sedikit Piala Dunia Iya. kan, belum kayak sekarang kan. Kontestannya dikit, partainya juga masih dikit. Berarti sebenarnya emang apple to apple nggak sih Itu sama bandingin kayak lu pemain ngebandingin lama, pemain Maradona baru? dan Pele sih sebenarnya nggak akan pernah ketemu ya. Iya, karena nggak Cuma- apple to apple ya. Kalau kita yang pernah nonton, oke Pele nggak nonton ya. Iya. R9 ya. Kalau lu bilang nonton, wah tua banget bang lu ya, 50 tahun Yang kita lebih. nonton Iya. Ronaldo Iya. De Lima sama Neymar sih kalau gue bilang nggak, level dia nggak, belum seperti Ronaldo yang Oke. benar-benar bisa memberi pembeda di tim Brazil saat itu. Lu, Mas, kalau sama Atau tim Arne? yang dia bela deh. Ya Ronaldo nggak akan ada yang bisa nyamain sih Nggak. menurut gue ya. Iya. Dari sisi lo ngiring bolanya, Impact-nya dari terhadap sisi- tim kalau gue bilang. ya, Impact dari terhadap sisi lo sebagai nomor 9 tuh, Iya. ya dulu nggak akan bisa ngalahin Nggak akan Ronaldo. Dan menjawab harapan ketika dibutuhkan untuk sosok Nah, itu dia. momen krusial. Lu tuh kasih bola ke jarang. Ronaldo udah selesai, kasarnya begitu. 2002. 2002. Cuma ya ini jawaban dia ketika 2014 dia nggak bisa ngebantu karena dia cedera. Hmm. Di perempat final cederanya, Iya. semifinal hancur Brasil karena nggak ada Nggak ada Neymar, Neymar, menurut gua bukan karena nggak ada Thiago Silva. Hmm. Kan perebutan 3-4 kan Thiago Silva udah balik lagi. udah main, Dibantai juga kalah sama, juga. sama Belanda, tapi kan dua-duanya tuh nggak ada Neymar. Iya. Nggak ada peran yang bisa ngeganggu back lawan itu loh. Hmm. Itu yang lebih penting dibandingkan hanya sekedar back. Dan gue baru ingat, ini kan nama pemain yang sangat high profile ya. Tadi gue nanya siapa kira-kira bisa nyanyiin Mbappe untuk Ballon d'Or. Kalau dia juara sama Brazil, Ballon Ya, d'Or mungkin. Bisa. akhirnya bisa, Akhirnya. ada di level Messi Bisa. Ronaldo Iya, kan. iya. Akhirnya Bisa. keluar dari bayang-bayang ya. Keluar dari dari bayang-bayang. bayang-bayang. Bisa ya. Kalau dia juara. Nggak lewat klub ya. Nggak lewat klub, masih akhirnya bayang-bayang gitu Ini kan. jalur prestasi bersama Brazil Iya, gitu ya. Bersama Brasil. Bisa ya. Bisa dong. Oke, Iya, kita satu perbandingan lagi. Nah, dua mantan teman, mantan rekan yang dulunya bersaing, dulunya mendapatkan trofi berbagai, bahu-membahu mendapatkan trofi sama Real Madrid. Sekarang berpisah di dua negara, akan bertemu menjadi dua tulang punggung di sentral, Casemiro dan juga Luka Modric. Menurut kalian yang mana akan lebih stand out di pertandingan nanti? Karena Modric lebih meng-carrier teman-temannya, sementara Casemiro didukung teman-teman yang lebih mumpuni. Tapi lebih stand out yang mana menurut kalian? Casemiro nggak punya Modric, nggak punya Kroos. Iya. Kalau di Brasil. Ada Fred, tenang aja. Ada Fred, bikin dia jadi lebih bersinar sedikit. Ada Paketa, Pak. Iya, Tapi kalau Modric, dia punya Kovacic yang mungkin Nemenin, ya. mirip sama Kroos. Iya. Dia punya Brozovic yang Brozovic mirip juga. sama Casemiro. Ya. Mungkin dari style apple to apple di Madrid, Ya. lebih lengkap Kroasia sebetulnya lini tengahnya ya. Oke. Kalau kita bicara 3, Kovacic, Brozovic, Modric, Hmm. itu solid banget. Itu kan mainnya Brozovic ngambil kilometer paling jauh selalu dalam setiap pertandingan dengan daya jelajah yang luar biasa. Tinggi. Modric dengan keputusan-keputusan simpelnya tapi lu nggak bisa mencuri bola dari dia. Kovacic juga sebagai mesin juga gitu. Sementara di Brasil ya kayak single fighter sih Casemiro gitu. Walaupun yang di depannya sih yang lebih gila Ngeri, ya. ya. Lebih ngeri itu lebih di depannya dia gitu. Cuman kalau untuk pertarungan di lini Di tengah, gue sih lebih Modric ya, lebih akan. melihat Modric dan kawan-kawan yang akan lebih megang ya. Ya, Di Bang tengah Fu? ya, di tengah ya. Bang Fu, Casemiro. kenapa? Karena Modric sudah lebih termakan usia. oke. Dan Apalagi juga, kemarin dia juga bermain dan lama. juga kan. bebannya lebih berat ya. Yes, gitu. Sementara Casemiro kalau lu lihat selain masih lebih muda gitu ya, tapi lebih tenang aja dia mengkoordinir. Jadi kayak tadi kata Mas Sabto, mungkin Modric dikelilingin oleh dua pembantunya yang benar-benar bisa melengkapi dia gitu. Sementara Casemiro dengan kemampuan tenis dan stamina dia justru bisa ngebentengin lini belakangnya Brazil gitu. Jadi Langsung untuk kita, kalau gitu Casemiro. prediksi skor Brazil Kroasia. Akan ada kejutan dari Kroasia atau Brazil akan menang dengan sangat mudah, meyakinkan 2 gol ke atas? Kalau gol-gol cepat lahir sih menang besar. Menang besar. Iya, tapi Kalau gol cepat lahir. Gol cepat kayak lawan babak- Korsel kemarin. Iya, kalau babak pertama belum ngegolin Alat tipis. tipis. Bang Fu, 2-0 2-0 siapa? Kroasia. Brazil. Ya, gue pikir dengan Kroasia ada yang Brazil. berbeda gitu kan. Karena Kroasia nggak terlalu istimewa sih. Iya sekarang ya. Kalau Apalagi lini depannya yang kurang Yes. istimewa. Efektif lah, cukup. Ya efektif. cuma ya itu aja, mereka lebih efektif aja. Lebih sabar mainnya, bahaya. Ya, itu dia prediksinya dari Brazil dan Kroasia. Tapi kalau ngomongin soal yang istimewa, ini ada pemain yang sebenarnya nggak begitu diistimewakan, bahkan hanya menjadi kandidat ban serep untuk seorang Karim Benzema. Tapi blessing in disguise, Benzema cedera, muncullah seorang Giroud yang sekarang bahkan menjadi salah satu top scorer Prancis. Ini pemain yang bisa Yang 4 dibilang tahun lalu nggak bikin gol. 4 tahun lalu nggak bikin gol, dibilang cuma jadi orang-orangan sawah, dibilang jadi tiang listrik, jadi patung doang. Tapi somehow dia punya kontribusi yang sangat
besar di 2018 menjadi pemantul, tapi sekarang dia menjawab keraguan, dia bisa juga nyetak gol. Menurut lo apakah penghakiman orang tuh terlalu nggak fair untuk Giroud, Bang? Ya tadi orang kan selalu mau ngeliat yang indah-indah, Ji. Yang bagus-bagus, iya kan? Iya, iya. Lu mau ngeliat yang cantik-cantik gitu. Iya. Giroud Kalau yang kan ganteng enggak. masa nggak suka. Nah, Giroud di 2018 kan nggak bikin gol, nggak bikin assist, Nggak punya skill cuma terima menawan. bola kasih ke Griezmann atau Pogba, kan dia cuma mantulin begitu doang. Betul. Nggak ada kontribusi kata orang. Cuma justru pemain kayak gitu yang dibutuhkan Deschamps saat itu. Ya. Sekarang Deschamps ngerasa gue nggak punya goal getter nih. Benzema nggak ada. Ya mungkin lu bisa count on ke Mbappe. Tapi gue masih punya Giroud nih. Dia dikasih peran yang beda sekarang. Dia bisa menjawab itu. Karena rasio gol dia juga nggak jelek. Betul. Gitu loh. Jadi dan nggak perlu dimainin dari awal. Iya kan? Dia berapa kali main sebagai starter coba di Prancis? Kalau yang sekarang sih starter mulu. Dari era Deschamps sih starter mulu kan. Yang di Piala Dunia Piala Eropa emang nggak starter. Pertandingan terakhir doang dia nggak. Nah itu nggak main kan gitu. Tapi kalau ngomongin dari seorang Giroud ini kan bisa dibilang dia di Milan pun juga lagi dalam performa naik lagi nih. Tua-tua keladi dia kayaknya. Berarti lebih dia kayak apa ya? Ada tua-tua keladi. Ada top scorer yang orang bilang layak nggak layak gitu ya. Maksudnya Klose pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Itu underrated. Di Piala Dunia. Ya. Apa dia striker terbaik? Orang masih ngomongnya Ronaldo. Orang masih ngomong yang lain-lain lah. Ya. Tapi jumlah gol membuktikan itu Klose. Walaupun dia main Piala Dunia lebih banyak daripada Ronaldo. Betul. Di Inggris Rooney yang mencetak golnya. Apakah di timnas dia striker terbaik yang dimiliki Inggris? Enggak juga. Orang bisa bilang Shearer. Ya. Orang bisa bilang Owen. Banyak lah. Sir Bobby Charlton lah. Orang bisa bilang si Lineker. Banyak gitu kan. Cuman jumlah golnya Rooney. Gitu. Nah untuk Prancis, kalau gue melihat si Giroud mewakili semuanya, dia top scorer Prancis, tapi di pertandingan perannya tuh selalu penting gitu. Mungkin dia di Piala Dunia kemarin gak cetak gol gitu. Cuman apa yang bisa dihadirkan di lapangan, yang kayak tadi kita bilang, apa yang dilakukan Neymar di lapangan, itu yang dilakukan banget sama si Giroud, ngebukain ruang buat si Mbappe, sama buat Griezmann semua. Biarin deh lo shine. Gue yang jadi pemantul, gue yang jadi penarik atensi, gue yang bisa main duel di bola-bola atas. Tapi dia tajam juga gitu untuk ketika dibutuhkan untuk mencetak gol, dia bisa cetak gol. Kalau nggak mungkin dong dia jadi pemimpin gol terbanyak sepanjang sejarah Prancis. 51 Ngelewatin Henry ya. Ya, jadi secara kualitas dia ada di situ, secara jumlah gol pun dia ada di situ. Jadi gue bilang sangat-sangat underrated gitu. Kalau orang bilang dia bukan striker yang top. Satu nama lagi dari kiper Kroasia, orang banyak yang nggak tahu mungkin ini siapa nih. Orang tahu dulu Petikosa dan kiper-kiper Kroasia lainnya dulu era 98 siapa kiper yang terkenal ya. Artinya ini pemain yang bahkan di under di radar pun nggak kelihatan, tapi kemarin somehow menjadi pahlawan di adu penalti dan juga cukup bagus ya Subosic juga. Ini siapa nih pemain yang akhirnya bisa stand out? Ini underrated atau menurut lo emang kita aja nggak ngikutin nih? Enggak, emang penendangnya aja Jepang kemarin. Emang Jepangnya pada penendangnya aja Jepang. Kebanyakan nonton Jav kayaknya Bang. Tapi paling nggak masih on target lah, masih dibandingkan Spanyol. Aduh, lebih enggak, lu kayak kecewa banget sama Spanyol ya. Lebih letoy banget kan nendangnya gitu. Kalau ini lebih kelihatan jago kipernya gitu dibanding si vokalis YouTube. Bono. Enggak lah, Bono juga bagus, Mas. Dia baca arah bola terus. Sama 3-3. Dia kan dia juga baca arah bola juga semua gitu. Dan dua kesempatan yang ketika lo loncat kayaknya udah salah, dia bisa nambahin satu loncatan lagi. Itu kan di adu penalti refleksnya luar biasa. Jarang bisa lakukan itu, tapi dia bisa dan reach-nya emang jauh banget. Untuk adu penalti emang dia gokil sih. Akankah menjadi kiper yang laris manis atau cuma kiper turnamen kayak Ochoa doang? Nggak akan dilirik sama tim besar? Enggak sih. Kalau gue ngeliat secara overall di game ya, di game. Tapi nggak tahu kalau media. Positioningnya masih kerap salah juga. Kalau koordinasi di belakang. Kalau nggak mungkin juga mereka kebobolan juga kan di waktu normal. Di waktu normal di Piala Dunia kemarin. Kalau nggak mungkin kebobolan juga. Tapi gue ngeliat beberapa koordinasi sama si Lovren sama siapa sering salah juga gitu. Siapa yang harus maju ketika lo ngambil perlu atas, ketika lo harus keluar, itu gue rasa belum lengkap buat seorang kiper yang diperbutkan klub-klub gede. Bisa mungkin dia terbantu sama lini belakang Kroasia yang bagus sih. Itu dari pemain underrated. Sekarang kita akan masuk momen di Piala Dunia yang juga layak banyak diperbincangkan, yaitu selebrasi gol. Termasuk ada selebrasi gol aja sampai diributin ya. Selebrasi pemain-pemain Brazil di setiap gol selebrasi mulu. Termasuk Roy Keane kayaknya sampai emosi, ini apa ini tim Roy Keane lagi post power syndrome, Ji. Apa aja dikomenin.
Salah aja orang tapi kan gitu. emang, Anthony joget-joget sepak bola salah. kan emang sportema, maksudnya emang udah jatuhnya Entertainment lah, gitu, ya. entertainment, joy, full of joy gitu kan. Menurut lu salah gitu? Apa itu Enggak lah. bisa dibilang meremehkan lawan juga? Kalau lu mau kayak gitu lu bisa bilang Bebeto lu marah-marah dong dulu. Ngapain lu lagi habis cetak gol lu nimang bayi gitu-gitu buat apa gitu. Emang dunia perlu tahu istri lu habis lahiran. Kan enggak sebenarnya kan? Ya enggak perlu Gitu lah. loh. Kecuali Ya, emang istri bareng-bareng kan ya. Nah, gitu maksud gua Aduh, ya mana ada mungkin istri karakternya bareng-bareng. Roy Keane ya kayak gitu. Kalau gua bilang sih emang dia lagi butuh atensi aja. Ya. Makanya lu ngeluarin statement-statement yang out of the box menurut gue nggak perlu komenin gitu lu komentari Dan gitu. ini emang DNA-nya Brazil kan Iya, sebenarnya. Iya, Brazil kan emang selalu joget-joget gitu. Joget-joget gitu. Mau gitu. di Makanya liga, gue bilang mau mau di di liga. Pasti mereka Samba selalu- kan. Gitu. Samba. Dan Roger Milla kan juga gitu kan. Nah mungkin iya. dimarahin lu Roger Milla sama dia. Ngapain lu tarik perut di pinggir di ujung gitu. Di ujung Iya, lapangan iya. ngapain gitu. Setiap gol juga kan yang Setiap gol. dirayain. Emang lu kan sepak bola lu mau bikin gol kan. Betul. Dan lu mau merayakan Dirayakan. gol itu Merayakan. kan. Gaya Brasil ya memang seperti itu. Lu mau mundur ke berapa tahun ya selalu begitu. Termasuk Selalu. pelatihnya goyang Iya. bebek itu ya, goyang Iya. bebek ya. Gue yang dan, bebek. dan anehnya kan Korea nggak masalah gitu. Iya. Kalau enggak kan pasti mereka itu. Akan Kecuali lo di emosi depan ribut ya. benchnya. Ya itu lain apa cerita. memprovokasi kan Iya. jatuhnya. Ini kan enggak emang lu lari ke bench lu sendiri. Kane sih emang nggak tahu gua habis makan apa kali. Emang kayaknya Kane cocoknya emang dia taunya sepak bola tuh perang gitu, bukan entertainment kali ya. Emang balik ke zaman 90-an 80-an kalau dia taunya. Oke, dari terakhir sebelum kita closing, ini menuju 8 besar, menurut kalian akankah ada kejutan yang terjadi atau menurut kalian akan lempeng-lempeng aja dengan tim favorit yang akan keluar di menuju semifinal nanti? Kejutan buat fans Belanda. Wah, Belanda kalah. Enggak ya? Oh, gue pikir Belanda menang Oh, gitu. enggak. Kayaknya enggak sih. Mulus-mulus ya. Ya Gue malah kecuali- terkejut kalau Belanda menang sebenarnya. Iya makanya. Oh iya, kejutan buat fans Belanda. Kejutan fans Belanda loh. Belanda kalah. Kenapa? Kenapa kan? Kalau Banjir menang loh. Oh, lu menang. Iya. Ya kalau Kaget Belanda dia. menang, gue Kaget. Oh, kan. Fans Belanda Ya, juga kalau bakal fans kejut. Belanda kan pengennya Belanda menang. pengen ya, tapi mereka juga nggak, Dan mereka juga nggak dan- meyakin dengan kualitasnya kan mereka sebenarnya. Ya nggak ada fans yang nggak mau Belanda menang dong mas. Iya, maksudnya mereka yakin tahun ini Wah, tahun yakin. mereka gitu. Oke. Ya, Enggak, itu cuma satu orang yang gue tahu gitu. Kayak lo Ya, yakin itu cuma satu orang yang tahu begitu. Coach Ya Justin kan, doang kayak yang tahu Inggris dia kan Belanda kayak menang. Iya. Ya kan? Ya, pukulan lah buat Belanda. Bukan buat Belanda. Lo bang ada kejutan apa? Maroko. 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 Bisa ngalahin Portugal. Portugal. Could be. Could be. Berarti, Bisa berarti semifinal. Pele lagi sakit-sakit gini kan dia prediksi tuh. Eh. Tahun ini tahunnya Afrika. salah kalau Pele Oh mah. iya dia udah prediksi ya. Selalu Iya, salah. Iya. Prediksinya selalu salah. Salah ya. Biasanya- biasanya Ya. Mungkin sebelum dia wafat, ya, maksudnya lagi sakit-sakit gini, Iya. justru sekarang prediksinya bener gitu. Iya. Ya itu dia. Kalau Inggris sih bicara udah kita. nggak kejutan ya. Nggak, udah nggak usah Udah kejutan. pasti menang Ya, ya. tapi kalau sampai Inggris juara, gue kaget. Nggak kejutan. Gue kaget. Itu sama Enggak. kayak gue ngeliat mungkin timnas Indonesia juara di AFF itu dulu, nggak usah jauh-jauh lah gitu. Iya. Gue ngeri ya, bahas di sini Indonesia. Oke, thank you Bang Fuad, thank you Mas Sabto. Sama-sama, Thank you, Ji. Dan sampai Thank ketemu you, di episode selanjutnya kalau di calling lagi. Sampai jumpa di episode Insert World Cup Qatar 2022 berikutnya. Sampai ketemu, gue Wanji Ciryono pamit. Bye-bye. Bye.